Sebenarnya ada banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman baca di buku-buku logical fallacy itu mungkin akan ditemukan 30 sampai dengan 50-an gitu. Cuman malam hari ini kita ngebahas 10 saja. 10 logical fallacy yang sering kita temui, yang sering kita jumpai, atau bahkan kita sendiri sering melakukan kesalahan-kesalahan ini. Namun sebelum kita masuk ke sana, aku pengen tanya dulu, masih ingat nggak materi di pertemuan pertama? Secara garis besar saja, ada apa aja ya? 1 poin, 2 poin, it's okay. Ada yang masih ingat? Ada tools, ada sistem cepat, sistem lambat, Kak. Oke, after itu? Ya, kalau sistem cepat itu kan berarti dia tuh lebih gerak gerusuk. Kalau sistem lambat tuh Uh, ya lebih tersistematis lah gitu. Dan juga toolsnya itu ada 4, ada indera, akal, maklumat sabikoh, dan yang terakhir itu otak. ya betul sekali. Itu memang Nah, nggak sesuai itu Kak, tapi itu intinya. oke. Baik, thank you Kak Rohma. Teman-teman, setidaknya ada beberapa yang kita bahas di pertemuan satu, mulai dari tools, kemudian juga sistem berpikir manusia, ya kan, beberapa tipu daya dalam logika ya, seperti bias kognitif, gitu, dan lain sebagainya. Kakak anggap materi itu selesai dan teman-teman semua udah memahami materi yang ada, dan kakak harap juga teman-teman juga bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tonight kita akan membahas beberapa contoh ya materi daripada logical fallacy. Nah, mungkin kalau dulu teman-teman masih ingat di high gitu ya, itu kakak pernah ngebahas kurang lebih 20. Kalau masih ada rekamannya atau mungkin ada file PPT-nya ya. Itu ada 20. Cuman pada saat itu kakak menjelaskan secara singkat saja gitu. Mungkin teman-teman masih ada kebingungan dan seterusnya karena durasi ya kemarin 20 hal yang harus kakak jelaskan dalam waktu kurang lebih 2 jam maksimal. Cukup ngebut gitu ya. Tapi malam hari ini kakak hanya akan menjelaskan 10 saja. Dan tantangannya adalah teman-teman malam hari ini kakak tidak akan share screen, tidak akan share PPT. You must focus, kamu harus fokus. Apa aja yang 3 jam waktu itu, 3 jam kurang lebih seperti sampai jam 11-an ya, itu aja udah cepat menjelaskannya. Apalagi kalau pelan-pelan satu-satu, rasa bisa setengah hari gitu. But it's okay. Today kita akan ngebahas itu lagi, tapi hanya 10. Dan kakak harap teman-teman bisa fokus karena kakak tidak akan share screen, tidak akan share whiteboard ya atau papan tulis. Teman-teman harus fokus, harus mendengarkan, dan harus mencatat. Karena nanti di akhir kakak akan coba tes teman-teman apakah menyimak atau tidak menyimak seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memberkahi, dan semoga Allah memberikan kepada kita kebermanfaatan, ilmu yang bermanfaat ya kita bisa amalkan dan bisa berguna di dunia dan akhirat. Disclaimer dulu teman-teman semua, malam hari ini materinya ini bukan untuk hebat-hebatan dalam berdebat, bukan untuk mencari kekurangan orang lain, bukan untuk mencari kelemahan orang lain, bukan untuk menjustifikasi orang lain, dan logika ini akan sebenarnya ini tidak semua tempat itu membutuhkan logika ini, atau logika ini, prinsip ini itu juga tidak semuanya bisa diterapkan di dalam kehidupan. Contoh sederhana gini, ada satu materi, ada satu contoh di sini nanti tentang kita ketika ad hominem itu adalah ketika kita melihat sosok yang menyampaikan dan tidak melihat ide atau gagasan yang disampaikan. Nah, kasus ini sebenarnya boleh saja dipatahkan atau tidak dipakai ketika teman-teman melihat anggota-anggota DPR, anggota Dewan itu yang kampanye gitu. Wah, saya akan begini gitu. Sedangkan secara personal dia sebelumnya udah nyalon nih, udah jadi tapi nggak ada bukti. Nggak boleh nih melihat sosoknya, siapa yang nyalon, siapa yang berkampanye, siapa yang berjanji gitu. Karena apa, kita melihat ini bukan pada saat sedang berargumentasi, pada saat kita hendak memilih. Nah, itu yang membedakan. Oke. Pertama yang akan kakak bahas, dan ini sering banget terjadi dan mungkin teman-teman kenal istilah ini, yang tadi kakak sebutkan adalah ad hominem. Apa ad hominem? Ad hominem adalah falasi atau kesalahan ya yang terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau kondisi pribadi lawan, bukan membahas argumen. Nah, maka dalam Islam ada istilah, kalau kita
menerima nasihat, terima nasihatnya, jangan lihat siapa yang memberikan nasihat. Atau lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah ini contoh nyatanya adalah ketika kita berdebat atau berargumentasi dengan seseorang, atau ada orang yang memberikan argumennya, kemudian kita alih-alih membantah argumennya dengan argumen-argumen yang kuat, dengan data-data yang valid, kita malah cenderung menyerang pribadinya, yang sebenarnya antara pribadinya dan juga argumennya itu tidak sinkron, tidak ada korelasinya. Kenapa ini bisa terjadi? Seringkali orang-orang ketika dia menyerang personal itu selalu dipengaruhi oleh emosional dan intuitifnya yang bermain di sana. Jadi dia melakukan itu didasari kepada emosionalnya. Dia menyerang, misalkan saya berdebat dengan Kak Khairunisa nih. Kak Khairul punya argumen bla 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 gitu ya. Terus kakak tidak memperhatikan argumen kamu, yang aku perhatikan, alah kamu aja masih begini misalkan, kamu aja kayak paling bener aja, kamu aja masih gak bisa ngurus diri sendiri ini. Ini biasanya ini muncul ketika kita berdakwah, menasihati orang lain, terus kita diserang tuh pribadinya, alah kayak kamu bener aja dan seterusnya. Padahal ada berdebat atau ada berargumentasi atau kita hendak membantah argumentasi orang lain, argumen itu harus dibalas dengan argumen. Bukan dengan cacian, bukan dengan makian, bukan dengan menyerang pribadi seseorang. Ya, jadi ketika kita sedang berdialog, kita sedang berdebat, kita sedang berargumentasi, itu usahakan jangan menyerang personal, tapi perhatikan idenya. Contoh lagi, ada orang yang sedang berdebat, terus orang itu menyerang lawannya dengan kata-kata, atau mungkin ada followernya, komentarnya di sosial media ya, mengatakan ngapain kok dia malah debat sama tukang mancing misalnya gitu. Padahal dia tidak menyimak apa yang disampaikan idenya. Nah teman-teman, dalam berdialog, dalam berlogika, kita nggak boleh untuk menyerang pribadi dan menyampingkan argumentasinya. Ini adalah etika, adab ketika kita hendak berargumentasi, mengkritik seseorang atau hendak berdebat dengan orang lain. Kadang miris ya kepada beberapa orang, justru beberapa orang yang aku anggap he have intelektual yang bagus, kemudian latar belakang pendidikan yang tinggi, tapi ketika ada kritik atau ada orang yang berdebat, selalu menyerang pribadinya. Nah, aku sebenarnya lebih kurang respect tuh, kayak gitu. Misalkan ada yang berdebat terus membuka masa lalunya, dibongkar semua keburukannya. Dalam konteks berdebat itu nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau dalam konteks yang lain itu boleh. Contoh, ketika misalkan adik kamu nih disakiti sama orang itu, atau misalnya adik kamu nih ada mau nikah sama seseorang yang kamu tahu masa lalunya nggak baik, nah itu boleh untuk membuka masa lalunya dan lain sebagainya, itu di pengadilan itu boleh. Tapi dalam berdebat itu nggak boleh. Ketika orang itu menyampaikan gagasannya, idenya, kamu juga harus membalas itu dengan ide, dengan argumentasi. Jadi harus dibingkai, yang mana yang urusan pribadi, mana yang argumentasi atau ide. Jangan sampai kita terkena logical fallacy. Alih-alih kita bisa membalas idenya, kita malah menyerang personalnya. It's wrong guys, ini salah. Banyak ya, aku kadang ada orang yang gelarnya insinyur, doktor, profesor, tapi ketika berargumentasi, kenapa dia tidak mengindahkan adab-adab argumentasi? Kenapa dia tidak malah ketika, contoh aja di TV One, YLC ya, dan kamu melihat orang debat di sana, malah gontok-gontokan, serang-serang pribadinya dan lain-lain. What's in it? Ini semua orang berpendidikan. Kenapa bisa terjadi? Karena emosinya yang bermain di sana. Ya, emosinya yang bermain di situ. Jadi orang itu lebih mengedepankan emosi daripada intelektualnya atau logikanya. Banyak sekali ya yang kita jumpain. Mungkin lagi dalam komentar ada saling serang gitu, nggak setuju dengan artis A, nggak setuju dengan artis B gitu ya. Tiba-tiba setelah itu nanti serang-serangan kepada pribadinya masing-masing. Ini yang tidak diperkenankan. Okay, first at hominem. Any question for this? Ada pertanyaan? Kita akan coba membuka satu bahasan, satu pertanyaan. Paham? Paham Kak. Oh iya, mau tanya. Boleh. Nah tadi kan kakak bilang
eh, seseorang itu kan dia sering yang menyerang menyerang ke karakternya itu kan karena mereka itu terpancing emosinya. Hmm. Nah, kayak gimana cara kita tuh biar ketika kita beradu argumen nih, tapi kita tuh bisa tetap ya santai, bisa tetap tenang kan kayak gitu. Kita juga di luar kendali kita kan. Kayak kadang kayak kita lagi terdesak nih. Maksudnya kayak ketika si lawan bicara kita tuh ngasih argumen ya, terus kayak kita kan ngerasa terdesak gitu, tapi biar bisa tetap tenang, terus kayak tetap bisa ngerti, oh kita tuh reminder ini lo lagi debat gitu, jadi kita nggak boleh menuju ke sana tuh gimana gitu. Kadang ya itu susah di situnya kayak gitu. Good question Kak Nisa. First gini, mindset dalam berdebat harus kamu tanamkan ya. Mindset dalam berdebat itu kasar ini, berdebat atau berdiskusi itu bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Berdebat dan berdiskusi bukan mencari siapa menang, siapa kalah. Kenapa begitu? Karena ketika kamu awalnya, mindset awalnya itu untuk mencari menang dan kalah, ketika argumen kamu lemah, dibantah dengan argumentasi yang lebih kuat, kamu akan merasa terpojok. Dan kalau udah merasa terpojok, itulah yang namanya emosi akan naik, adrenalin itu akan naik gitu. Kita akan mencari seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya alasan untuk bisa menang. Yang dicari bukan lagi kebenaran, tapi kemenangan. Nah, ketika berdiskusi, awalnya kita harus punya mindset ini bukan mencari salah benar, tapi bukan mencari menang kalah, tapi mencari mana yang paling benar. First. Kemudian yang kedua, coba untuk belajar melapangkan dada dari awal. Ya, kalau saya berdiskusi dengan seseorang, saya selalu aku akan menyampaikan argumentasi aku ya dengan sebaik mungkin, mencari mana yang benar. Kalau misalkan ternyata argumentasi aku kalah, aku harus terima dengan lapang dada, gitu ya. Gini, teman-teman, kita belum benar dalam berargumentasi atau menyimpulkan sesuatu, itu jangan minder. Kamu berani menyampaikan, kamu berani berdiskusi, itu udah nilai plus. Itu sangat-sangat bisa dihargain. Salah benar itu wajar. It's normal guys, manusia. Justru kita bisa belajar dari diskusi itu atau dari perdebatan itu. Ya, jadi kalau kita debat sama seseorang, pertama kayak lapangkan hati kita, lapangkan dada kita. Bahwasanya di sini kita nggak mencari menang kalah, kita mencari kebenaran. Ya. Lapangkan hati kita, baru kita stabilkan emosi, baru kita siap untuk berdiskusi atau kita siap berdebat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan mudah terpancing oleh lawan atau oleh orang lain. Ada orang yang kadang tuh pengen terdiam. Dia memainkan emosional lawan untuk merubah pola pikirnya, untuk merubah argumentasinya. Nah, maka belajar untuk calm down. Fokus kepada inti masalah yang diperdebatkan, fokus kepada idenya, bukan fokus kepada hal yang lain. Ini perlu latihan, ini perlu kayak belajar meditasi, belajar untuk mindfulness, dan seterusnya. Nah, dari 3 hal itu tadi, pertama mindsetnya dibenerin, yang kedua lapangkan dada, lebih belajar ikhlas lagi sebelum diskusi, yang ketiga jangan terpancing, fokus aja kepada ide yang sedang dibahas. Oke. Itu ya Kak Nisa. Baik Kak, terima kasih. Oke, anything else? Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, kita masuk ke poin kedua. Apa itu? Ada yang namanya strawman atau manusia jerami. Manusia jerami itu singkatnya adalah, kondisi ini terjadi ketika seseorang berargumen, ketika seseorang memelintir ya tepatnya, memelintir atau menyampingkan argumen lawan, dipelintir menjadi versi yang lemah, lalu menyerang versi lemah tersebut, bukan yang asli. Contohnya, suka contoh ya, ada orang yang mengatakan anak-anak perlu belajar agama di sekolah. Kemudian ada orang bilang, jadi mau kamu sekolah itu mau jadi madrasah penuh ya? Atau misalkan, aku minta kamu bantu bersih-bersih rumah. Oh, jadi kamu minta aku jadi pembantu gitu ya?
Ada kan orang-orang kayak gini, kita bilangnya apa, dia menyimpulkannya apa. Ya, itu bisa sensitif banget. Misalkan apalagi contoh sederhananya itu kita bilang kayak media sosial itu perlu diatur. Terus ada orang bilang, oh berarti kamu tuh seolah-olah tidak mendukung adanya media sosial gitu. Dia memelintir makna, dia memelintir argumentasi lawan, dengan tujuan untuk melemahkan argumentasinya. Kalau orang nggak care di sini, nggak aware, dia akan terbawa emosi kayak, oh nggak bilang kayak gitu, kamu begini dan seterusnya. Ujung-ujungnya apa? Terjadi perdebatan yang tidak sehat, yang membuat perdebatan tidak produktif, kemudian mengalihkan fokus kita dari inti masalah, ya kemudian juga bisa merusak reputasi lawan dan seterusnya. Ini jahat sekali. Jadi itu kayak memberikan racun ke dalam sumur kasarnya, atau ada ya kayak gitu ya. Tadi apa sebutannya? Ini sebutan tuh bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda ya Roma. Tapi kakak menyederhanakannya kayak strawman. Strawman itu manusia jerami gitu. Jadi dia menyerang lawannya itu dengan memelintir argumentasi atau ide yang diberikan oleh lawan. Ini sering banget terjadi. Jadi kayak sekarang Mbak Roma nih, kak aku punya argumentasi belum? Terus kakak bilang, nggak kayak gitu kok. Sorry. Sekarang Mbak Roma ada argumentasi, kak kita tuh bersosial media harus ada regulasi dan aturannya loh. Kakak bilang, loh berarti kamu tidak mendukung adanya sosial media ya? Itu menyudutkan lawan, melemahkan argumentasi lawan. Itu nggak boleh. Atau melemahkan diskusi lawan, melemahkan ide lawan itu nggak boleh. Ya, ini harus teman-teman pahami. Jadi strawman ini lebih kepada melemahkan atau memelintir dari makna yang sebenarnya. Orang ngomongnya apa, kita malah menyimpulkannya C. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melemahkan argumentasi lawan. Kemudian ketika dilemahkan, itu bisa diserang di sisi yang lemah. Nah, bisa dipahami? Tadi mau ditanyakan dulu? Yang kedua? Ya, nanti kalau ada yang ini sering banget terjadi. Oke, silakan. Denisa. Oke. Nah, tadi kan yang ini tuh memelintir argumentasi gitu ya, Kak? Ini kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia itu apa ya, Kak? Misalnya kita memberikan argumen A gitu kan. Nah, terus dia ini malah kayak self-blaming ke diri dia gitu, Kak. Kayak poin-poin kita tuh nggak ngomongin tentang itu gitu. Tapi ketika dia itu misalnya argumennya tuh lemah, dia menggunakan kelemahan diri dia itu sebagai apa ya? Sebagai pancingan emosional kita gitu loh, Kak. Itu gimana nanggepinnya? Apakah ini juga termasuk dari yang kakak sampaikan atau bukan? Ya, bisa saja. Kita lihat dulu argumentasi yang disampaikan apa. Bisa saja masuk kepada strawman. Nah, sebenarnya orang-orang kayak gini orang manipulatif biasanya yang main di sini. Dia memanipulasi seolah-olah kamu yang salah dan dia jadi korban. Biasanya kayak gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini sebenarnya tidak perlu untuk dilanjutkan lagi perdebatan itu. Karena kalau dilanjutkan, biasanya itu tidak akan memberikan kesan yang baik atau debatnya itu tidak sehat. Maka kalau kita ada istilah kalau kita debat sama orang yang bodoh itu lebih susah daripada debat sama orang pintar. Nah, salah satu indikasinya adalah orang-orang yang pintar itu tahu etika dalam berdebat, berdiskusi. Etikanya debatnya jadi beretika dan debatnya jadi lancar dan terarah. Tapi kalau debat sama orang yang bodoh itu susah. Bukan berarti kita merendahkan orang yang belum paham, tidak. Tapi memang kayak gitu. Karena dalam Islam, ada beberapa kalam itu yang mengatakan berdebat dengan orang yang bodoh itu lebih susah daripada dengan orang yang pintar. Orang pintar dia akan ngerti apa dan bagaimana dalam berdebat etikanya, adabnya seperti apa, dia akan paham. Bagi orang yang bodoh tidak akan paham. Yang dia cari adalah kemenangan dan bagaimana menjatuhkan lawan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan manipulatif seperti yang Denisa contohkan. Bagaimana sikap kita? Menurut saya, kalau kakak tidak akan melanjutkan lagi perdebatan itu, tidak akan melanjutkan lagi diskusi itu dengan orang tersebut. Karena kalau dilanjutkan, kamu hanya buang-buang energi dan orang itu juga tidak akan mendengarkan kamu, karena yang dia cari bukan lagi tentang sebuah kebenaran, tapi yang dia cari adalah ya siapa yang menang, dan dia akan memaksa kamu
untuk mengakui dia yang benar. So nggak usah dilanjutin sih, abaikan saja. Oke, Kak. Jadi bukan berarti dari situ kita cukup diamkan atau misalnya nggak lanjutin diskusi itu, dibanding kita tuh memberitahu apa fokus awalnya kita gitu loh, Kak, tentang si tujuan apa kita memberikan argumen itu. Oke, Gak usah jadi lagi ya, kayak Kak. kamu sekali kamu masih tahu dia masih denial, 2 kali masih denial, oke stop, gimana stop, udah nggak bisa diperbaiki. Gitu. Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Yang ketiga, oke, silakan Kak Bella. Ini mau tanya, tadi kan kakak cuma ngebahas posisi dari orang yang melemahkan argumen. Nah, posisi orang yang dilemahkan itu harus bagaimana? Paham nggak sih maksudnya? Iya. Paham nggak? Orang yang kan kakak tadi kan ngebahas posisi orang yang melemahkan orangnya ya kan. Kalau misalkan orang itu melemahkan argumentasi kayak mau melemahkan gitu kan, tapi posisi orang yang tersudutkan itu tadi kayak gimana, harus kayak gimana untuk meyakinkan atau membuat argumennya itu balik lagi gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Oke, jadi dalam hal itu ketika kita menjadi sosok yang tanda kutip terpojok tadi, pertama kamu harus tenang. Diskusi itu kuncinya satu, tenang. Kepala dingin, jangan terbawa emosi. Tenang, kemudian jelaskan lagi. Sorry, mohon maaf, maksud saya bukan seperti itu. Coba telah lagi apa yang saya katakan. Maksud saya itu adalah begini. Kamu jelasin bla 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 bla. Terus dia nyerang lagi dengan argumen yang sama, dengan apa? Dengan seperti tadi. Kamu jelasin lagi. Sekali lagi saya jelaskan, tidak seperti itu. Begini. Dan dia kalau masih kayak gitu dan terus berkutat di situ, I mean kamu harus stop. Agak pikir kamu harus stop. Coba situ. Orang itu nggak akan bisa lanjut. Kecuali orang itu kayak, oke, lanjutin aja. Oke, kita lanjutin. Tapi kalau orang itu masih berkutat di situ, kayak disampaikan oleh Kak Denisa, ya berkutat di situ aja, you can stop. Kamu bisa stop gitu. Strongman, betul. Itu Kak Bel. Tenangkan diri kamu, jelaskan ulang 1-2 kali, masih nggak mau dengar, David, tinggalin. Kalau di forum juga kayak gitu Kak? Baik. Maksudnya di depan banyak orang? Yes. Oke, ini dalam forum debat atau hanya dalam forum ya hanya sekedar sama teman-teman aja nih? Debat, kayak di hadapan banyak orang yang menyaksikan gitu, misalkan puluhan. Biasanya debat itu akan ada, kalau di forum debat itu biasanya akan ada moderator. Kalian bisa lihat. Kalau debat nggak ada moderator, seringkali ya, tidak semua. Seringkali itu debatnya akan nggak terarah, nggak tertib. Nah, fungsi dari moderator itu untuk menertibkan. Contohnya adalah ketika ada orang-orang yang gagal paham seperti ini. Fungsi moderator itu untuk menjelaskan, sorry, nggak kayak gitu. Dimaksud dari Mbak Bella itu adalah begini, bagaimana tanggapan Anda? Gitu. Itu fungsi dari moderator. Jadi kembalikan kepada moderator. Tapi kalau misalkan hanya sekedar debat ya, oleh banyak orang dan nggak ada moderatornya, kakak rasa stop. Nggak usah dilanjutin. Kalau dilanjutin, kamu akan tanda kutip ya, akan terlihat bodoh nanti. Akan terlihat kalah. Karena dia akan berusaha mendominasi. Even dengan dalil atau argumentasi yang nggak jelas, tapi dia akan berusaha mendominasi. Dan kamu di situ akan merasa terpojok. Nah, kalau udah merasa terpojok, ada dua. Emosional kita meningkat, atau yang kedua, kita malah ciper. Ciper itu kayak malu, takut, dan seterusnya. Jadi, kalau dia udah nggak mau terbuka, pikirannya nggak mau open minded, stop it. Gitu Kak Bel. Oke Kak, paham. Makasih ya Kak. Oke. And then paham semua ya. Yang ketiga itu ada namanya false dilemma atau bisa dikatakan dikotomi palsu. Balik lagi kalau istilah mungkin setiap buku itu akan ada berbeda-beda, ada false dilemma atau mungkin ada yang lain, itu ada berbeda-beda. Cuman secara definisi atau deskripsi itu bakal sama. Yang ketiga itu false dilemma. Apa itu? Ini falasi ini atau kesesatan ini terjadi ketika seseorang menyajikan hanya dua pilihan seakan-akan mutlak padahal ada banyak alternatif lain. Contoh, kalau kamu tidak dukung partai ini, berarti kamu pengkhianat bangsa.
paham nggak? Atau kalau anak nggak juara kelas, berarti dia bodoh. Atau misalkan lagi, kalau kamu nggak dukung aku, berarti kamu benci sama aku. Kalau kamu nggak dukung Indonesia, berarti kamu nggak cinta tanah air. Kalau kamu nggak dukung DPR, misal, berarti kamu tidak cinta NKRI. Seolah-olah jawaban itu hanya ada pada dua ini, antara iya atau tidak. Padahal di antara dua ini banyak banget. Contoh, Bang Rohman misalkan kritik DPR tuh bla 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 gitu ya. Bang Rohman setelah itu si DPR bilang, oh berarti kalau kamu nggak dukung DPR, kamu tuh nggak cinta tanah air, nggak cinta NKRI gitu. Padahal Karma tuh punya alasan kenapa aku kritik DPR, karena begini-begini, ya bukan berarti aku nggak cinta tanah air atau bukan berarti aku nggak cinta Indonesia. Nah biasanya orang yang gagal paham itu akan hanya menyimpulkan itu pada dua hal saja, antara iya atau tidak. Berarti kalau kamu nggak juara kelas, kamu bodoh. Padahal ada variabel lain yang bisa menjadi sebab dia tidak juara kelas. Misalkan, oh ternyata dia nggak bodoh loh, dia cuma kurang disiplin misalkan, dia kurang belajar, dia kurang paham materi ini dan kita perlu menjelaskan ulang gitu. Atau misalkan juga, mungkin orang-orang di kelasnya itu memang belajarnya lebih giat gitu dan seterusnya. Padahal masih banyak variabel-variabel lain, tapi hanya menyimpulkan pada dua hal ini. Itu sering terjadi. Misalkan lagi, oh kamu kenapa ngeritik aku? Berarti kamu musuh saya. Padahal ngeritik itu bukan berarti jadi musuh, tapi karena peduli dan lain-lain. Ada melihat kesalahan dalam diri kita dan kita dipedulikan dengan cara dikritik. Nah, ini banyak yang terjebak dalam ya. Jadi kita hanya seakan-akan ada dua pilihan saja. Padahal di antara dua pilihan ini itu banyak variabel yang bisa menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang lebih benar daripada kesimpulan dua. Pernah melihat kayak gini? Proses sering juga ya di sosial media, di debat-debat tuh sering. Dari banyaknya ini bla bla terus, oh berarti kamu nggak cinta tanah air? Apa? Gak masuk akal gitu ya. Kenapa kamu nggak milih presiden P gitu? Ya nggak apa-apa. Oh berarti kamu tuh membenci presiden ya? Ya nggak juga gitu coy, mikirnya. Ya kan? Nah, kenapa kamu nggak dukung pemerintah sekarang? Berarti kamu benci pemerintah? Nggak juga benci coy. Ya kayak gitu konsep berpikirnya. Ada variabel-variabel kenapa kita nggak suka atau nggak dukung. Mungkin karena kebijakannya, karena secara personal fine-fine aja nggak ada masalah, tapi kebijakannya yang kita kritisi. Itu seakan-akan membuat diskusi itu jadi nggak kreatif. Solusinya cuma kayak ada dua itu gitu. Kemudian bisa menimbulkan konflik atau juga bisa menyesatkan diri kita dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Maka bagaimana cara menghindarinya atau bagaimana cara mendeteksinya? Maka tanyakan kepada orang itu, apakah benar hanya ada dua pilihan? Jadi kalau ada orang yang menyerang kita seperti itu, cukup jawab ya, oh, really? Hanya ada dua pilihannya itu? Dia bilang, oh iya ada dua. Kenapa tidak ada pilihan A, B, C yang menjelaskan? Padahal di antara dua itu ada begini-begini alasannya. Ya, kemudian jelajahi opsi lain sebelum kita memutuskan. Kalau ada opsi-opsi yang lain, coba kita jelaskan kepada orang tersebut. Jadi itu kayak seakan-akan masalah itu dibikin kayak hitam dan putih. Kalau nggak hitam ya putih. Padahal tidak seperti itu. Ada variabel-variabel lain dalam berargumentasi, dalam kita menyampaikan ide itu ada argumen-argumen ya atau pendukung-pendukung lain yang harus kita sampaikan juga. Jadi nggak hanya hitam dan putih. Any question? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Belum, Kak. Belum ada ya, oke. Next, yang keempat, masih jam berapa? 20.38. I think jam 9.15, setengah 10, kakak harap selesai ya materi. Yang keempat, ada yang namanya slippery slope atau lereng yang licin. Maksudnya gimana?
Fallacy ini itu terjadi ketika seseorang berasumsi bahwa satu langkah kecil pasti akan berujung pada rangkaian konsekuensi ekstrim tanpa bukti yang kuat, tanpa data yang valid. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya gini, kalau anak dikasih HP, ya pasti nanti akan kecanduan game lalu gagal sekolah. Ya contohnya gitu. Kayak kalau anak itu dikasih HP, nanti anak itu akan kecanduan game lalu gagal sekolah. Dari kecanduan game, dari dikasih HP sampai gagal sekolah, itu nggak sesederhana itu dalam menyimpulkan. Gitu. Enggak. Resikonya dibesar-besarin yang tidak ada data dan fakta yang valid. Sekarang lagi, apa ya? Yang mungkin dilihat dengan teman-teman tuh, nah, jangan belajar Islam, nanti jadi radikal. Nah, itu. Yang sederhana, resikonya besar. Nah itu. Dia nggak usah terlalu Islam banget, nanti jadi radikal, jadi kaku dan lain-lain. Which is nggak make sense. Saudaranya tadi ya, kamu jangan apa ya? Kalau anak dikasih HP, nanti kecanduan lalu gagal sekolah. Nah ini yang salah. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan karena sebab yang kecil secara tiba-tiba lalu menyebabkan konsekuensi yang ekstrim. Nah ini nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Kita harus menjelaskan dulu. Ya, mulai dari anak dikasih HP atau anak boleh main HP sampai dia kecanduan game, itu ada proses. Kecanduan game sampai gagal sekolah itu banyak variabelnya yang harus dijelaskan. Jangan belajar Islam berlebihan nanti jadi teroris. Ini kan nggak bisa kayak gitu. Jangan berjenggot nanti dikira teroris. Nggak kayak gitu, guys. Ya, ini itu karena sebab yang kecil kemudian menghasilkan konsekuensi yang ekstrim yang tidak ada data yang valid. Seperti. Nah, kalau teman-teman suka kayak gitu, coba hati-hati. Kamu jangan main sama si A, nanti apa? Nanti kamu akan hamil di luar nikah. Alhamdulillah. Kan dia gitu kadang. Nah, ini nggak make sense juga. Artinya gini, kamu bergaul, ya boleh, hanya sekedar kenal teman boleh. Yang nggak boleh adalah berteman dekat, terus ikut-ikutan dan lain sebagainya. Itu nggak. Nah, jadi kesalahan di sini itu adalah ketika kita mengambil konsekuensi yang ekstrim hanya karena satu hal yang kecil yang dimana tidak ada data yang valid berkaitan dengan kesimpulan yang disampaikan. Oke? Jadi nggak boleh kita melebih-lebihkan sesuatu. Harus berdasarkan data yang tepat. Ada yang pertanyaan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak boleh dibilang lama. Apanya? Boleh diulang nggak sedikit yang awal? Ya, aku sedikit. Oh, definisi. Ya. Slippery slope atau lereng yang licin. Ini adalah fallacy ketika seseorang berasumsi bahwa satu langkah kecil itu pasti berujung pada rangkaian konsekuensi ekstrim, digarisbawahi, tanpa bukti yang kuat, tanpa data yang valid. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kecenderungan otak kita atau pikiran kita itu untuk membesar-besarkan resiko. Ya. Atau juga ada namanya availability yang kita kemarin bahas, availability heuristic, gitu ya. Otak itu lebih mudah membayangkan sesuatu hal yang besar atau skenario ekstrim daripada menilai probabilitas realistisnya atau hitungan realistisnya. Nah, slippery slope ini bisa terjadi karena kita terlalu menggunakan atau kita tuh sadar menggunakan sistem satu.
kecenderungan pikiran kita untuk membesar-besarkan sesuatu. Kemudian ada availability heuristic, yang dimana kita itu lebih cenderung untuk membayangkan skenario yang besar dan mengabaikan probabilitas realistisnya atau menilai probabilitas realistisnya. Kenapa kita tidak menghitungkan probabilitas realistisnya? Karena malas otak itu. Otak itu selalu, gini ya, Ingrid. Kenapa kita lebih sering menggambarkan sesuatu? Karena otak ini secara default gitu, itu memang lebih memilih jalan-jalan yang mudah. Lebih memilih jalan-jalan yang mudah. Maka ketika ada otak kita memilih jalan yang mudah, coba deh tahan dulu, pikirkan ulang. Karena kalau teman-teman ngikutin kata otak itu selalu memilih jalan yang mudah. Gitu. Pernah dengar gini, ada satu pengusaha, sambil senderan. Ada salah satu pengusaha di luar negeri itu bilang, aku pernah baca bukunya, dia mengatakan, aku lebih suka, ini nggak semuanya, cuma dalam beberapa bidang kayak, aku lebih suka mempekerjakan orang-orang yang bodoh daripada orang-orang yang pintar. Kenapa? Orang-orang bodoh itu akan selalu mencari jalan singkat, jalan cepat. Orang pintar itu akan banyak pertimbangan, kemudian dia akan memilih jalan yang aman, yang dimana itu nggak singkat. Sederhananya, tanda kutip ya, orang bodoh itu lebih jarang untuk memikirkan resiko ke depan. Makanya dia milih cara yang gampang. Jadi kalau rasa, aku saat ini selalu memikirkan dan memilih jalan-jalan yang singkat, apakah aku orang yang... Nggak guys, kalian orang pintar semua. Gitu ya. Paham? Insya Allah. Yang kelima, ada namanya bandwagon. Bacanya gitu ya Pak. Bandwagon. Apa itu? Ikut-ikutan atau ikut mayoritas. Definisinya, fallacy ini terjadi ketika sesuatu dianggap benar atau baik hanya karena, garis bawahi, hanya karena banyak orang yang percaya atau banyak orang yang melakukannya. Garis bawahi, sesuatu dianggap benar hanya karena banyak orang yang percaya atau banyak orang yang melakukannya. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau dalam psikologinya ya, kalau dalam social proof-nya, itu kayak manusia itu merasa aman ketika mengikuti mayoritas. Atau yang kedua itu fear of missing out, FOMO, takut ketinggalan tren. Atau bisa juga namanya conformity bias, cenderung menyesuaikan diri dengan kelompok. Contoh nyatanya, nah, ini aku kasihkan 2 contoh umum dan culture. Yang umum, kalau pada masa politik nih, mayoritas orang dukung presiden A. Di daerahku, mayoritas orang mendukung presiden A. Maka aku punya kesimpulan, berarti presiden ini baik. Berarti presiden ini yang terbaik. Atau ada sebuah tradisi di pulau titik-titik, namanya Sonhorik. Ini kasus nih. Pada saat itu, banyak orang yang mendukung adanya Sonhorik. Lalu, kita sebagai warga situ akan ngerasa kayak, Sonhorik bener dong, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak orang yang mendukung. Ketika ada satu kiai itu aku lupa namanya, yang mengeluarkan fatwa bahwasanya Sonhorik dalam konteks tertentu itu haram. Sonhorik itu haram. Maka si satu orang ini itu akan diserang oleh banyak orang. Kenapa? Karena sejak awal orang itu bagiannya udah salah. Dia mengikuti kebanyakan orang, tapi tidak mengikuti standar baik dan benarnya dalam Islam. Jadi dia akan menentukan baik buruknya, benar salah itu hanya berdasarkan ikut-ikutan banyak orang. Atau contoh lagi,
konten joget-joget ya gitu ya, velocity, lain-lain itu terjadi banyak sekali seorang wanita yang ikut-ikutan itu tanpa mempertimbangkan bagaimana Islam memandang ini, bagaimana agama memandang ini, gitu ya, bagaimana rasa malunya dan lain sebagainya. Tanpa mempertimbangkan itu, dia hanya ikut-ikutan. Kebanyakan orang takut ketinggalan tren, lalu dia mengikuti itu tanpa ada pertimbangan yang matang, yang berujung kepada apa? Kesalahan fatal. Dalam Islam juga jelas dilarang di dalam agama kita. Itu ya. Paham ya? Ini gampang sih. Kayak orang atau misalkan sorry itu saya. Ada di Jawa itu tradisi satu suro. Nah, ya, satu suro itu pawai ya, bukan menggunakan jalan kaki untuk kayak pencucian benda-benda sakral gitu-gitulah. Di salah satu Jawa ada kerbaunya dan seterusnya. Kemudian ada budaya larung ya, melarungkan kepala kerbau di laut dan seterusnya. Itu sebenarnya dalam agama salah, tapi karena banyak orang mengikuti dan mempercayai, itu jadi seolah-olah benar. Maka teman-teman kalau pernah dengar quote, kalau orang yang kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu akan terlihat benar, dan kebenaran yang hanya dilakukan oleh satu orang itu akan terlihat salah. Gitu. Kenapa? Memang kayak gitu. Kebanyakan orang itu secara psikologinya dia akan merasa aman ketika mengikuti banyak orang. Padahal mengikuti banyak orang itu belum tentu benar. Banyak orang itu belum tentu benar. Standarnya apa? Standarnya adalah ini dilakukan atas dasar apa? Apa dasarnya? Kalau kita umat Islam harus sesuai dengan syariat Islam. Paham? Atau dia mau ditanyakan? Enggak. Oh iya. Apa? Silakan. Mau tanya. Nah, itu tuh jadi kalau misalnya di daerahku itu kayak mereka menormalisasi pacaran buat pernikahan gitu, kayak pacaran biar nikah, pacaran biar punya pasangan kayak gitu. Nah, dan aku termasuk orang yang tidak ikut ke sana. Cuman kan akunya jadi kayak jangan-jangan iya kali ya, maksudnya kayak kok aku beda sendiri, kok aku jadi overthinking dan lain sebagainya. Nah, gimana biar aku tuh bisa ngontrol itu, enggak kok jalan yang aku tempuh tuh benar, maksudnya kayak kan di agama juga nggak boleh gini, maksudnya biar bisa menenangkan diri aku, ternyata yang dimaklumi banyak orang, yang yang dijalanin banyak orang itu sebenarnya itu nggak benar loh, maksudnya di agama juga udah dijelaskan, aku loh yang maksudnya yang kayak gini loh, yang benar tuh, yang baik tuh kayak gini. Nah, gimana biar kita tuh bisa kontrol diri di situ gitu. Kadang kan ya kayak jadi kepikiran, jadi insecure kayak gitu tuh gimana? Oke, good question. Ya, pacaran itu salah satu hal yang juga termasuk di dalam hal ini tadi. Ya, banyak orang yang mengikuti, jadi seakan-akan benar, padahal itu bukan sebuah kebenaran. Pertama, kamu harus sadar, bedakan yang diikuti oleh kamu harus bisa membedakan mana yang diikuti oleh kebanyakan orang dan mana yang real kebenaran. Ini beda. Kamu harus bisa membedakan itu. Mana yang bedakan antara popularitas sesuatu itu dengan kebenaran. Popularitas tidak pasti benar, tapi kebenaran akan kebenaran pasti benar meskipun tidak diikuti oleh kebanyakan orang. Ini pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Waktu awal-awal fase dakwah di kota Mekah. Rasulullah sendirian, sedikit orang yang ikut awal-awal itu. Pertama kali kan istrinya Khadijah, Abu Bakar dan seterusnya. Tapi dia tidak mengikuti kebanyakan agama orang-orang yang ada di sana. Dia tetap kekeh dengan agama yang dia yakin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebenaran dalam Islam, kamu harus paham, kebenaran itu mutlak ada di tangan Allah. Maksudnya adalah mutlak pada aturan dan syariatnya Allah, bukan pada kebanyakan orang. Dulu, kaum
Nabi siapa ya? Nabi Lut itu dia tidak pada saat itu kan ada gejala ini ya LGBT ya pada saat si Nabi Lut itu. Yang Nabi LGBT di situ didakwain nggak ada yang mau gitu. Dia tidak mau untuk mengikuti Nabi Lut untuk keluar kota, kan ada beberapa yang diajak tapi nggak mau gitu. Dia hanya mengikuti kebanyakan orang. Dia takut kehilangan hartanya, keluarganya dan seterusnya, dan pada akhirnya tetap tinggal di kota dan ternyata diazab. Jadi kebenaran itu mutlak milik Allah. Kamu harus paham itu. Kamu harus tanamkan itu. Yang ketiga, kamu harus punya circle yang menguatkan. Jangan sampai kamu punya circle yang sama-sama misalkan pacaran, circle-nya semuanya pacaran. Itu yang akan membuat kamu makin menjadi-jadi insecure-nya. Membuat kamu semakin menjadi-jadi mindernya. Jadi pertama, ubah mindset. Yang kedua, jadikan Islam sebagai kebenaran yang mutlak. Yang ketiga, circle yang satu visi, satu frekuensi. Kalau misalkan circle kamu gak satu visi dan satu frekuensi, maka sulit untuk kamu bertahan atau istiqomah di jalan itu. 3 hal itu ya, Kak Nisa, secara singkat. Oke, kita udah sampai nomor 5, sampai sini. Paham? Masih lanjut? Kayaknya Kak Roma udah mengantuk sekali itu. Yang lain gimana? Lanjut, Kak. Masih ada 5 lagi yang akan kita bahas, guys. Lanjut, Kak, gas ke. Oke. Yang ke-6. Appeal to authority, atau dalam bahasa Latinnya argumentum et verecundiam. Nah, sebenarnya appeal to authority. Apa itu definisinya? Fallacy ini terjadi ketika suatu klaim dianggap benar, garis bawahi, hanya karena dikatakan oleh figur otoritas meski tidak ada bukti logis. Dan garis bawahi, hanya karena dikatakan oleh figur otoritas meski tidak ada bukti logis. Contohnya dari kesehatan, dokter ini bilang obat herbal X ya, obat herbal ini, obat ini pasti mujarab, pasti benar. Dan kita mengikutinya saja tanpa menanyakan kepada dokter lain mungkin, atau tanpa menanyakan kepada orang lain, atau tanpa kita cari buktinya terlebih dahulu. Jadi kita kayak hanya melihat sosok yang menyampaikan itu, tapi tidak melihat data gitu. Atau misalkan nih, politik, presiden bilang ekonomi kita baik gitu, berarti ekonomi kita pasti baik. Atau Ibu Sri Mulyani, ekonomi kita naik 5% gitu misalkan ya. Apa dasarnya 5% itu? Meskipun dia seorang menteri keuangan, tapi dia tidak, tapi yang disampaikan itu perlu bukti yang nyata. Contoh lagi, presiden bilang kemiskinan itu akan tuntas, sebelum jabatan saya selesai kemiskinan itu akan tuntas. Gampang saja sebenarnya, tinggal dinaikkan aja pendapatan per kapita per bulan per kepala kita itu 100.000 misalkan, itu tergolong kaya, sudah. Siapa yang sebulan dapat 100.000 itu udah kaya, kemiskinan nol. Kalau standarnya barrier-nya diturunin kayak gitu. Artinya nggak mesti benar. Perlu, namanya tadi ya, perlu kritis. Apa datanya, apa faktanya, apa dasarnya dia mengatakan seperti itu. Ada nggak datanya? Ada nggak bukti ilmiahnya? Ada nggak hasil daripada pendidikan formalnya ya, maksudnya penelitian formalnya ada nggak? Ya itu harus ditanyakan. Atau bilang dalam agama ini sering terjadi karena ada fanatisme terhadap seseorang atau fanatisme kepada ustadz, lalu kita apa? Mengiyakan semua apa yang dikatakan dan mengabaikan data dan fakta yang salah disampaikan olehnya. Contoh, ada di salah satu pulau yang amat indah ini. Di sana salaman, padahal jelas-jelas haram, ini masih dilakukan. Air terus diminum gitu misalkan. Tempat dilihat ini apa dasarnya gitu. Nggak apa-apa, itu kamu jangan lawan dengan Gus itu ya. Nanti kamu kualat ya. Lah, kita cuma bertanya, ini dasarnya apa? Si
Ya, ini bukan hibah ya, enggak guys. Kalian tuh biar paham dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kalian gitu. Ya kan? Kamu gak usah ngelawan ke Gus itu, gak usah ngelawan, dia tuh Gus terkenal. Biasa terkenal, nanti kamu kolak. Nah, kan cuma bertanya, kenapa malah kayak gitu? Gitu. Nah, pada intinya, jangan melihat otoritasnya saja, tapi lihat data atau fakta yang disampaikan itu benar atau tidak. Ada dalil, kalau bahasa kita ada dalilnya nggak sih? Gitu. Itu ya. Nah, dampaknya pasti kalau ini terus kita ikutin, masyarakat ini ya, aku akan jelasin agak sedikit tegas. Masyarakat atau kita itu akan jadi bodoh. Kenapa? Karena kita itu dihentikan atau dibatasi dalam berpikir kritis. Ada orang bertanya tentang air yang diludahin, misalkan gitu. Terus jawabnya cuma, kamu jangan melawan ustadz itu ya, nanti kualat lah. Kita berpikir, harusnya kita punya berpikir bisa kritis gitu ya. Kita punya pikiran yang kritis. Tapi dibatasin, di stop sampai situ aja. Dampaknya kayak gitu. Kenapa orang Indonesia itu, nggak orang Indonesia, sebagian ya, beberapa aja ya, kayak kerbau ditarik hidungnya itu, ngikut-ngikut aja. Ya kayak gini, orang mau berpikir kritis dihentikan, di stop. Kamu jangan lawan sama kiai itu ya, nanti kualat. Kayak series bid'ah. Nah iya betul. Ini Walid yang bilang nih, janganlah kau melawan. Walid nih kekasih Allah. Gitu. Itu ya. Nah itu. Tapi ketika ada yang melawan, siapa tuh namanya yang melawan? Yang cewek itu? Siapa? Sama cowoknya itu yang melawan kan? Nah kayak gitu. Nah itulah gambaran beberapa ya orang di Indonesia yang kayak gitu. Ujungnya menjadi bodoh, nggak kritis. Kayak kerbau ditarik hidungnya kemana aja ngikut. Gitu. Hambali, ya betul. Pinter. Masih inget ternyata. Ya. Oke. Dan satu lagi teman-teman. Pakar atau satu otoritas yang kita yakini benar itu juga bisa salah. Makanya perlu dikritisi. Ada satu teman saya namanya Laura Amarova. Itu pernah live bareng juga di TikTok. Dia seorang ustadz ya, aku bilang ustadznya ilmunya udah luar biasa sekali. Dia mengkritisi MUI, bukan dia sih, tim atau kelompok dia di pesantrennya itu mengkritisi MUI. Apa yang dikritisi? MUI bilang bahwasanya golput itu haram. Kamu bilang gitu. Ini MUI loh yang bilang, Majelis Ulama Indonesia yang secara otoritas ini diakui sebagai majelis ulama yang resmi di bawah pemerintahan. Namun dia dikritisi dengan berbagai macam dalil. Even dia bukan bagian MUI, dia hanya orang pesantren, dia mau untuk mengkritisi itu. Karena yang dilihat bukan otoritasnya, tapi apa yang disampaikan oleh otoritas itu. Gitu. Oke? Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oh, baru Mbak silakan. Kalau sebuah pernyataan seperti ini, ya sudah kita mah ikut pemerintah saja gitu. Apakah itu termasuk ke dalam ethical authority juga? Yes. Nggak boleh. Ikut pemerintah jika kita sudah mengkaji, menelaah, bener, ikutin. Kalau salah, jangan ikutin. Mungkin kalau teman-teman lihat, kok akhir-akhir ini di story di konten kakak sering ngebahas politik kan gitu. Karena udah bener-bener jengah banget gitu. Aku nggak akan mikirin ramai atau tidak, aku kan bersuara aja gitu. Karena kalau udah ngeritik pemerintah tuh kadang udah kelewatan tuh pedes gitu ya. Tapi ya mau pedes apa tetap nggak didengerin sebenarnya. Itu masuk. Jadi nggak boleh kita ikut-ikutan saja. Kita punya akal, gini guys. Kita tuh punya akal, punya otak yang diberikan kebebasan untuk berpikir secara terbuka. Kalau kita beriman, terbuka itu tentu masih di bawah syariat. Jadi terbukanya bukan kayak ateis gitu ya, yang terbuka kemana-mana. Tidak, kita harus tunduk kepada syariat. Ketika syariat udah mengatakan, ayo udah kita ikut syariat aja. Kayak gitu. Tapi terbuka itu artinya kita tuh boleh berpikir kritis, bahkan tentang konsep ketuhanan dalam agama kita sendiri. Itu boleh. Kalau Islam tidak melarang, karena Islam agama yang rasional. Dalam menemukan Tuhan bisa dijelaskan dengan akal. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Kak. Oke, silakan Mbak Rahma. Oke, jadi kan
yang membahas tentang yang Kiai tadi kayak celup tangannya dalam air, terus kayak jamaahnya mengantri, kan biasa jamaahnya itu tetap ya. Lalu kayaknya mereka berpikir bahwa air yang dicelupkan itu dia work di badannya, entah sakit kepalanya hilang atau bagaimana. Apakah sebenarnya kayak mindsetnya juga bisa membuat mereka jadi kayak percaya lalu sakitnya itu sembuh kayak gitu? Kayak mindsetnya juga berpengaruh. Oke, cukup. Oke, kalau teman-teman pernah ngelihat Zoom kakak sama pesulap merah, itu udah dibahas loh. Waktu sama pesulap merah itu udah kakak bahas, udah kalian bahas. Apa itu yang bermain belief system, kepercayaan, sugesti. Contoh, kenapa jaran goyang itu bisa berguna? Ya, atau pela deh, untuk kemarin seseorang itu bisa berguna. Apa kemarin kita bahas di situ? Apa ketika kita misalnya contoh gini, wah, aku akan mendekati si A, aku udah nggak bisa mendekati si A misalkan gitu ya, karena lain dan sebagainya, aku harus ke dukun nih. Ketika di dukun aku dapat jaran goyang, ketika udah dijampi-jampi, puan. Setelah itu apa yang terjadi? Kita akan merasa lebih pede. Nah, ketika pede itu aura kita keluar, ya lebih pede. Kemudian, oh, aku harus tampilan yang lebih rapi lagi nih. Aku harus pakai baju yang lebih rapi lagi. Aku harus pakai baju yang lebih keren lagi. Nah, sebenarnya yang memikat orang itu bukan jampi-jampiannya, tapi belief system yang menghasilkan confidence, kepercayaan diri, dan di situ keluar aura positif, yang itulah yang menarik orang untuk mendekat kepada kamu. Jadi bukan peletnya, tapi keyakinan dalam diri kamu yang berubah kepada tindakan, kemudian terlihat oleh orang lain sebuah perbedaan yang mungkin itu menjadi daya tarik bagi orang lain. Nah, termasuk kayak yang tadi, itu kenapa bisa bekerja? Atau dalam dunia dukun bisa ngobatin di sepuh, atau dalam dunia atau apa? Kenapa bisa bekerja? Karena kamu udah percaya. Kamu udah percaya. Kalau kamu udah percaya satu hal, kamu akan mudah untuk berubah. Ya, kalau kita bahas kan ada dari informasi ke kepikiran, nah kepikiran itu nanti akan timbul keyakinan. Dan keyakinan itu nanti akan lahir sebuah tindakan, dan tindakan akan menghasilkan sebuah kebiasaan menghasilkan sebuah kepribadian. Itu belief system namanya dalam psikologi. Gitu. Jadi kalau misalkan nih kamu kayak kita celup air gitu ya, ini minum, terus kamu yakin dari air itu kamu bisa sembuh, kamu sembuh. Makanya ada istilah sing penting yakin. Ya udah, penting yakin aja, kalau yakin kamu sembuh gitu. Nah, apa yang membuat itu bukan kalau dari apa yang aku belajar sebagai seorang yang belajar di psikologi gitu ya. Itu bukan celupan tangannya. Mungkin kalau doa mempengaruhi ya. Tapi kalau hanya sekedar celupan tangan, apakah akan berpengaruh? Saya rasa tidak. Tapi kepercayaan kamu terhadap itu yang membuat kamu berubah. Itu yang membuat kamu sembuh. Gitu. Kalau misalkan sama lah kayak ke dukun-dukun kita. Kenapa ada orang yang sembuh, kenapa ada orang tidak? Ya pasti orang dukunnya kan bilang, oh kamu tuh kurang yakin. Tes ilmu ini, oh kamu tuh kurang yakin. Pasti gitu kan. Karena yang bermain apa di situ belief system. Tapi ini nggak akan dipercaya sih kalau orang-orang yang udah kena doktrin dukun. Gitu. Kalau keberkahan itu ada, ya keberkahan itu ada. Tapi ketika itu sembuh dengan satu hal yang tidak masuk akal, misalnya kayak jadi yang sekedar dicelupin tangan, ya atau diludahi bahkan tanpa ada embel-embel, misalnya kayak ada teman-teman kamu pernah belajar juga tentang air doa untuk ruqyah, itu aku belajar di doa ya, bukan dicelupin tangannya. Di doa itu ada, cuman kalau dicelupin tangannya aku nggak tahu untuk belajar gimana. Tapi kalau kita kaitkan analoginya dengan semisalnya itu biasanya bekerja di sana tuh belief system. Kepercayaan kita tentang satu hal yang itu akan merubah sudut pandang dan bahkan akan merubah tindakan kita. Gitu Kak Rahma. Okay. So I ada another question. Pertanyaan lain tentang yang poin 4, yang bagian slippery. Kan sometimes kan kalau kita dengar dari ibu-ibu tanya, kamu jangan nangis nanti datang polisi lah,
terus kamu jangan main HP nanti guru kamu nggak kasih naik kelas kamu. Itu how can we explain to their mother? Kayak jelaskan, bilang seperti itu kepada anaknya. Karena kan pengaruh juga. Itu salah ya guys, jangan. Itu bohong itu. Iya, itu bohong ibunya. Itu nggak benar. Ya, itu nggak bisa dibenarkan. Nah itulah yang sebenarnya gini. Kenapa gini? Teman-teman coba amati. Aku akan coba bukan mengajari ya, mengajak, menganalisa. Anak nangis, itu nggak mau diem. Seorang guru atau ibunya itu akan bilang, jangan nangis, nanti datengin polisi. Kenapa? Alasannya karena ibunya atau ibu guru itu berpikir secara singkat untuk bagaimana menenangkan anak ini tanpa repot, tanpa berpikir panjang, secara singkat saja. Oh, kalau nangis nanti polisi datang, harapannya diam. Guru atau ibunya itu hanya menggunakan jangan nangis nanti dibawa ke barak. Iya, betul sekali. Itu ya kan jangka pendek aja apa ya? Cara mudah. Ya. Manusia kayak gitu. Kenapa itu bisa muncul statement kayak gitu? Karena secara tadi yang jelaskannya di awal, secara psikologinya atau neuroscience-nya, manusia itu akan memilih jalan yang benar-benar mudah dan singkat. Karena dia nggak mau ribet menenangkan anaknya, nggak mau ribet menenangkan muridnya, singkat saja. Apa? Jangan nangis, nanti dijemput sama polisi dibawa ke barak. So, gitu. Ya, aku akan coba mengajak teman-teman menganalisa sesuatu. Kayak gitu. Itu nggak bisa dibenarkan ya, Kak. Iya, anaknya nggak bisa melakukan emosinya dan baik. Dan itu juga secara psikologis berpengaruh. Anaknya jadi takut. Takutnya apa? Jadi takut sama polisi nanti. Dia nggak nangisnya, ya. Dia tuh nggak nangisnya bukan karena respect atau nurut sama kamu, tapi dia nggak nangisnya karena takut sama polisinya. Ini, aduh, aku sebenarnya malas bahas parenting ya. Ini nggak apa-apa. Anak itu kalau kayak gitu takutnya bukan dia berhenti nangis atau nurutnya, bukan respect sama kamu, tapi cuma takut sama polisinya. Itu makanya kalau anak marah, coba tenangin. Guys, gini ya. Ini udah aku coba ke mungkin puluhan anak. Ketika anak itu panik, nangis, please, bukan kayak duduk pakai lutut. Gini guys, cara ngomong sama anak nih, kok kita bahas parenting apa ya, sedikit ya bahas parenting. Kalau kita ngomong sama anak, itu tuh harus padan. Mata dan mata kita. Anak siapa kak? Ada deh. Aku dulu mantan terapis anak usia 3 bulan sampai 6 tahun. Anak-anak yang mohon maaf spesial gitu ya, sampai anak-anak normal itu aku tangani, dari anak yang biasa aja sampai anaknya orang kaya, aku tanganin semua. Mereka manggil aku siapa? Uncle, ini gimana sih Matthew ini nggak mau begini ya. Seorang mami menanyakan satu hal kepada orang yang masih bujang. Gitu. Nah, penting kalau kita mau ngobrol sama anak, kakak nggak di SLB juga, bukan di SLB. Bukan di SLB. SLB kan usianya udah jelas ya, 6 tahun ke atas. Ini usia 3 bulan sampai 6 tahun. Bahkan ada yang lebih. Nah, kalau kita ngomong sama anak, guys, jangan kita berdiri bungkuk terus ngomong. No, salah. Harus bagaimana? Teman-teman, harus sepadan. Harus setara kita. Jadi, kalau kalian biasanya ngomong sama anak, itu nggak pernah sambil berdiri tuh nggak boleh. Harus sambil jongkok atau lututnya buat duduk terus bilang kayak gini. Kak, no, apa itu? Harus bilang kayak apa? Ngomongnya itu harus mata dengan mata tuh harus face to face-nya gitu loh. Anak itu kan respect. Dia panik, yuk kita ngomong oke. Kenapa? Hapus air matanya, care, peluk, pupuk sebentar, dia akan tenang. Ketika tenang, percayalah nangisnya tuh nggak akan sekeras tadi. Udah bekerja, udah mau menangani banyak anak kayak gitu. Anak yang autism. Ini juga sama. Autis itu parah banget waktu itu. Anak autisnya tuh udah sampai dia kadang kalau dia di celana itu kadang sampai dimakan kayak gitu. Sorry ya, agak jorok, cuman sudah separah itu. Tapi ketika dia nangis, kita gunakan metode itu, biasanya akan lebih bijak. Pupuk atau gendong atau ajak komunikasi. Intinya dia tuh pengen nyaman dulu. Jangan kamu ngomongnya sambil berdiri, ngomongnya sambil anaknya di bawah, kamu di atas kayak gini, anak itu gak akan respect.
Tapi kalau kamu face to face, mata dengan mata, ngomongnya dengan tenang, anak itu jadi ikutan. Percaya tidak, anak itu akan ikutin emosinya orang di sekitar kita. Contoh, ada anak itu jatuh, it's okay, dia nggak ada masalah. Tapi karena mamanya panik, ayo nak, kenapa kamu ya Allah? Ya. Anaknya jadi nangis. Kenapa dia panik? Karena orang sekitarnya ikut panik gitu. Kalau kami dulu ngajar di tempat stimulus itu, anak jatuh, it's okay. Ya, mana yang sakit gitu, sakit. Kenapa bisa jatuh? Udah, jangan panik. Kalau panik, anaknya pasti nangis. Gitu. Paham? Kita bahas parenting jadinya. Oh. Tapi kalau anaknya nakal, Kak? Anaknya senakal apa sih? Anak nakal tuh ada sebabnya. Nakalnya kayak mana misalkan? Oke, lanjut yang ke-7 dulu. Kak Bella udah ngantuk nih, kayaknya minta lanjut bahas ke-7. Oke, sebentar aku mau menyelesaikan dulu. Anak nakal itu pasti ada sebabnya. Contoh, Kak, anaknya nggak mau diam. Perhatikan pola makannya. Bisa kebanyakan gula dan lain-lain, banyak. Suruh diet gitu. Banyaklah ini gitu ya. Kalau bahas parenting sebenarnya agak males ya, karena aku belum praktek, mungkin kalian nggak akan percaya gitu. Meski benar punya sertifikatnya. Gitu. Oke, lanjut yang ke berapa tadi? 7. Jam berapa ini? Wow, 17. Oke. Yang ke-7 itu namanya hasty generalization atau generalisasi yang tergesa-gesa. Apa itu? Kalau di sini terjadi ketika kesimpulan umum, garis bawahi, ketika kesimpulan umum diambil dari sampel kecil atau bukti yang tidak memadai. Contohnya apa? Contohnya, aku bertemu dengan orang Batak yang galak. Misalnya gitu ya. Aku bertemu dengan orang Batak yang galak. Berarti semua orang Batak galak. Gitu. Lagi, 2 anak yang main game nilainya jelek. Berarti game bikin bodoh. Gitu. Enggak, ini kan lagi bahas ini nggak yuk? Lagi bahas kesalahan berpikir. Kasih generalisasi atau mengeneralisasi gitu. Satu hal dari sampel kecil, bukan berarti ini. Satu pejabat korup misalnya. Berarti semua politisi korup. Bisa jadi sih kalau ini. Bercanda aja. Nah guys, intinya nggak boleh mengambil satu kesimpulan besar, kesimpulan umum hanya karena mengambil sampel-sampel sederhana atau kecil. Wah, aku ketemu orang Palembang tuh galak-galak gitu. Nah semua, nggak bisa kayaknya. Jadi kita tuh nggak bisa menarik kesimpulan, nggak bisa menarik hal spesifik kepada umum. Ya kuncinya tuh nggak bisa menarik hal spesifik kepada hal yang umum. Apalagi nih, contoh apa? Contoh yang suka matematika pasti pintar semua bidang kan? Nah juga udah. Ya, jadi nggak boleh mengambil satu, misalnya ada teman kita nih, Kak Rohma. Kak Rohma nih kemarin misalkan ngamuk ya. Berarti ke rumah orangnya suka ngamuk. Nggak juga ya. Harus dikasih tahu dulu ini namanya karena apa sebabnya gitu. Jadi nggak bisa kita mengambil dari satu kesimpulan saja. Nanti ya ini pejabat malam bahasnya nanti. Kita kalau bahas pejabat selesai ya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan dalam hal ini? Dalam materi ke-7 ya. Sederhana sini, harusnya teman-teman paham. Dan ini banyak kita jumpai juga. Oke. Kalau paham, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Kayaknya teman-teman tuh punya pertanyaan-pertanyaan yang out of the box banget dari pertanyaan malam tadi. Lebih dari parenting lah, ke pemerintah lah, apalagi. Oke. Selanjutnya nomor 8. Nanti kalau ada pertanyaan nomor 7, sampaikan aja nanti. Circular reasoning
atau begging the question. Definisinya adalah kesalahan ini terjadi ketika argumen, garis bawahi, ketika argumen berputar di lingkaran kesimpulan, di lingkaran. Jadi kayak kesimpulan dipakai sebagai premis tanpa bukti independen. Contoh, Al-Quran ini adalah kitab suci yang benar. Kenapa? Apa alasannya? Karena Al-Quran ini mengatakan dia benar. Nah, paham nggak? Nggak paham? Oke. Contoh gini. Al-Quran, ada orang nih, kalau yang nggak paham ya, ada orang nih ateis, tuh. Kamu kenapa yakin Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar? Kalau saya jawab, aku yakin karena dalam ayat Al-Quran dia mengatakan dia adalah yang benar. Al-Quran adalah kebenaran. Mengambil kebenaran dari satu hal yang tadi dipertanyakan. Paham gak sih? Paham nggak? Nah, oke. Sedang gini. Kamu tanya dulu, kenapa Al-Quran itu bisa benar? Kak Nisa. Kenapa Al-Quran benar? Malah ketawa ditanya. Apa coba? Kak Roma. Kak Nisa nih masih nggak fokus. Kenapa Al-Quran itu bisa dianggap benar? Karena memang berasal dari Allah. Perkataan Allah. Kenapa Al-Quran? Tahu dari mana Al-Quran itu berasal dari Allah? Daripada yang disampaikan oleh Rasulullah. Aduh. Okay. It's okay. Oke lah. Not bad. Oke. Kenapa Al-Quran itu benar? Karena berasal dari Allah. Tahu dari mana Al-Quran itu berasal dari Allah? Karena Al-Quran sendiri mengatakan dia datang dari Allah. Karena Rasulullah menyampaikan itu dari Allah. Apa buktinya Rasulullah itu apa buktinya perkataan Rasulullah itu benar? Karena dalam Al-Quran, Rasulullah itu adalah seorang nabi. Berputar kan? Di situ. Nggak ada argumentasi independen. Paham nggak? Kalau jawab yang benar adalah, kenapa Al-Quran, kamu yakin Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar? Kita harus bisa jelaskan. Al-Quran bisa dikatakan kitab suci yang benar karena Al-Quran ini berasal dari Allah. Apa buktinya? Karena disampaikan oleh Rasulullah. Apa buktinya Al-Quran ini bukan dari Rasul tapi dari Allah? Karena begini, jelaskan. Rasulullah dulu Al-Quran ini berbahasa Arab, gitu. Berbahasa Arab, kemudian diturunkan di zaman Rasulullah. Maka akan ada 3 kemungkinan tuh. Pertama, ini berasal dari Allah, yang kedua ditulis oleh Rasulullah, yang ketiga ditulis oleh orang-orang Arab kan gitu. Kita jelaskan. Oke, pertama kalau ditulis oleh orang-orang Arab ini nggak mungkin. Kenapa? Karena memang dari dulu sampai sekarang tidak ada orang Arab yang bisa menulis yang serupa dengan Al-Quran. Kenapa nggak dari Rasulullah? Kenapa bukan Rasul yang menulis? Karena Rasulullah itu umi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu. Ya. Kemudian setelah itu, berarti kesimpulan ketiga, datangnya dari Allah. Itu dan sebagainya. Itu sederhananya. Tuh. Jangan muter-muter gitu ya. Kenapa? Karena dari Allah. Allah kenapa? Dari Rasulullah. Rasulullah kenapa? Karena Al-Quran bilang, karena Rasulullah itu Nabi. Siapa bilang Rasulullah Nabi? Ya Al-Quran gitu. Jadi muter-muter. Nah itu. Kita nggak bisa berargumentasi untuk muter kayak gitu. Kita harus ada argumentasi yang independen untuk bisa menguatkan argumen itu atau menguatkan kesimpulan itu. Gitu. Faham? Contoh lagi, sederhana. Merujuk lagi Roma. Oke. Ya, sederhana. Dia bisa dipercaya karena dia orang baik. Dan dia orang baik karena bisa dipercaya. Muter-muter gitu. Jadi argumentasinya tuh nggak ada yang independen, dia hanya muter-muter di situ. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Kak, berarti nanya Kak. Kenapa? Halo. Menanya. Oke. Berarti kalau yang di poin ke-8 ini argumennya itu kan jangan sampai muter-muter, harus pada kesimpulan jawaban alternatif jawabannya itu
ya atau tidak, benar atau salah gitu ya Kak. Itu nggak sih? Enggak. Jawabannya tuh harus independen. Independen tuh harus di luar dari lingkaran itu. Artinya harus ada argumentasi yang menguatkan di luar daripada perputaran itu. Paham nggak? Kak siapa? Siklus bereksana. Nah, harus keluar dari siklus itu. Oke? Biasanya kalau contoh kasus nanti teman-teman paham. Jadi kita hanya muter-muter di situ-situ aja. Tapi nggak ada kesimpulan yang valid. Asal kalau ditanya, kenapa begini, balik lagi nanti ke sini. Kenapa di sini, nanti balik lagi ke sini. Jadi muter-muter, nggak ada argumen di luar itu yang bisa membuktikan secara independen. Oke, itulah. Selanjutnya nomor 9. Red herring atau pengalihan isu. Fallacy ini atau kesesatan ini terjadi ketika seseorang mengalihkan topik ke isu lain yang tidak relevan untuk menghindari argumen inti. Contoh, ada orang yang menasihatin kamu, Mbak Rohma, kenapa kamu main judi slot misalnya? Misal, ini contoh aja. Terus Mbak Rohma bilang gini, kamu sendiri aja boros orangnya, kan nyambung. Atau misalkan, Mbak Nisa, Mbak Fajri, aku bilang, Mbak Fajri, kamu harus rajin sholat ya. Terus Mbak Nisa bilang, alah kamu kayak udah baik aja nyuruh orang untuk sholat gitu. Itu gak nyambung. Pernah kan kayak gitu? Atau pernah bilang gini, atau ya yang sering nonton snapnya Wajdi Azim, Bang Azim, pada debat ya, banyak orang nasihatin kamu tuh di sini ke topiknya tuh dinasihatin misalkan masalah rasa malu bla bla bla. Terus dia bilang, saya kan lagi berproses atau kayak gitu. Nggak boleh nasihatin orang secara ini. Kemudian kamu tuh gak ngerti mental seseorang. Poinnya bukan itu bro, poinnya rasa malu kamu gitu. Sebenarnya gitu. Atau lagi misalkan sederhananya apa ya? Nah, kenapa kamu bolos sekolah? Ya kenapa? Teman-teman juga banyak yang bolos. Padahal poinnya yang ditanya, kenapa kamu bolos? Bukan mengalihkan isu untuk membenarkan perbuatan kamu. Ini banyak sekali terjadi. Saya nggak nih nasihatin orang bercadar tuh nggak boleh centil, nggak boleh kegatelan. Terus ada yang komen, itu banyak tuh yang nggak bercadar, kenapa nggak dinasehatin lah? Orang lagi nasihatin bercadar, kenapa ngebahas yang nggak bercadar? Kenapa yang nggak nutup aurat yang dibahas? Itu nggak boleh. Harus fokus kepada topik pembahasan. Paham? Beda? Oke. Tadi nomor 10 terakhir nih, terakhir. Tenang, udah setengah 10. Terakhir. Appeal to emotion atau argumentum et passionis, bahasa ini Latin. Nah, fallacy ini atau kesesatan ini terjadi ketika seseorang mengganti argumen logis dengan manipulasi emosi seperti takut, marah, kasihan, bangga, dan lain-lain. Ini sangat bekerja untuk pemilihan presiden. Guys, di Indonesia ini nggak usah kalian menyampaikan argumentasi yang gimana, Pak. Cukup sebarkan kasihan. Kalian akan jadi orang yang mendapatkan simpati yang sangat banyak di Indonesia. Gak peduli kalian salah benar. Contohnya apa? Jangan presiden deh. Kasusnya Erika. Orang zina, orang hamil di luar nikah, cerita nangis-nangis, banyak yang dukung. Ya beda kan empati sama mencari kebenaran. Beda, ini kan kita sedang belajar berlogika gitu ya. Bukan berempati beda lagi. Kita belajar berlogika. Kenapa kebenaran itu bisa, kesalahan itu, penyimpangan itu bisa tanda kutip dinormalisasi atau dimaklumi? Simpel aja, jual aja kasihan, jual aja kesedihan.
orang akan banyak menemukan kamu. Aneh banget, please kalau setia kan? Aku aja ya heran kok bisa terjadi hal kayak gitu. Kalau misalkan nih, nggak sejauh lah, kayak ini deh lah intinya, kayak pemilihan kemarin deh, pemilu, pokoknya yang jual kaset yang mentang dengan lagu-lagu yang sedih gitu ya, dengan wajah yang menyedihkan, banyak orang bisa kasihan, terus apa, mengabaikan data dan fakta yang ada. Kenapa? Bukan karena argumentasinya dia memilih, karena kasih lu gak tega ya, ini kok diginiin, itu nggak boleh. Maka dalam berargumentasi atau berdiskusi itu harus netral emosinya itu sedang stabil, sedang netral. Kalau kamu cinta tanah air, kamu harusnya milih aku. Kenapa kamu nggak milih aku gitu? Apa kamu nggak kasihan sama aku yang udah berjuang? Atau misalkan nih dalam memilih jodoh, kamu mau ninggalin aku yang udah berjuang sama kamu 5 tahun, kita susah seneng bareng, ya berjibaku mencari nafkah dan lain-lain. Terus sekarang kamu meninggalin aku, padahal di satu sisi calon pasangannya selingkuh atau keras, bisa KDRT dan seterusnya. Dia mengabaikan fakta dan data yang ada hanya karena kasihan. Contoh nih, siapa di sini pernah pacaran? Aku pernah baca atau pernah nonton video yang cowok itu kalau habis ada masalah sama ceweknya itu pura-pura sakit, yang demam lah, yang nanti tiba-tiba kecelakaan lah, apalah, untuk mencari empati dari pacarnya. Ya ada nggak di sini yang pernah ngalamin itu? Masya Allah, yang nggak pernah pacaran nggak ngalamin, tapi pacaran biasanya ngalamin. Cowoknya nanti kalau habis berantem tuh cowoknya pura-pura sakit, pura-pura demam, atau pura-pura kecelakaan, atau mau tiba-tiba mau bunuh diri. Untuk apa? Untuk membenarkan atau berharap dari situ dia bisa berdamai dengan pacarnya. Tuh. Nah, itu guys 10 kesalahan berpikir yang sering kita jumpai di sekeliling kita atau di sekitar kita. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Agak kasih waktu 10 menit karena udah setengah 10 kemalaman. Kak Bella silakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya jelas nggak? Jelas, alhamdulillah. Ini Kak, saya mau tanya dari 10 ini tadi pengen tanyanya itu di poin ke-4 terus ke-6. Nah, di poin ke-4 itu sama nggak sih Kak? Sama kayak orang-orang tuh percaya dengan motivasi, kata-kata motivasi yang singkat-singkat tanpa ada kejelasan itu. Contohnya seperti apa? Contoh motivasinya kayak mana? Itu loh yang banyak disampaikan sama orang-orang yang kayak motivator secara singkat, tulisannya aja gitu di konten-konten Instagram atau yang lainnya gitu. Di TikTok sih kebanyakan ada kata-kata yang misal yang pernah kakak berbicara tuh kayak kata psikolog ini kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, fakta psikolog kalau misalkan begini artinya begini. Ada juga kayak misalkan kalau kita sering memikirkan orang itu, artinya orang itu sedang memikirkan kita gitu. Enggak. Oke. Oh, yang 4 tadi ya? Yang 4 atau 6? Ya, yang 4. Yang keempat. Nggak, beda. Beda. Yang contoh-contoh yang kayak gitu tadi nggak ada yang dibahas di sini Kak. Ada. Kan yang waktu ke-6. itu Kakak. Yang ke-6. Yang ke-6 ya? Iya, authority. Oh ya, ini juga mau tanya dari tadi kan kakak kayak menjelaskan ulang kalau misalkan pemikiran kita tuh dibatasi. Nah, menurut saya ya Kak, saya pribadi itu pemikiran kita itu dibatasi sejak di sekolah SD. Itu kan misalkan ujian gitu. Nah, itu cuma dikasih A, B, C,
kita nggak bisa bebas untuk mengekspresikan jawaban kita. Nah, gimana sih Kak caranya kita itu mau membuka kembali pemikiran kritis, apalagi anak-anak ya. Kalau misalkan anak itu dibilang kamu jangan memikirkan hal di luar batas yang udah dikasih gitu, paham nggak? Nah, jadi kan anak-anak itu malas mikir. Nah, gimana cara kita buat kembali membuka, bukan anak-anak aja sih, tapi maksud saya tuh, saya juga pernah nih ya Kak, bukan berdebat, bukan juga, kasih contohnya aja deh langsung. Waktu itu kan saya pernah sakit nih, terus ibu saya ngomong kayak gini, makan obatnya itu di jam segini ya, karena makin lama, bukan muka aib ya, atau bukan muka aib, bukan, tapi bukan maksudnya merendahkan orang itu, bukan. Terus karena kalau misalkan kita makan obatnya di jam segini, itu makin lama makin bagus. Terus saya ngomong nyeletuk, ya kalau memang makin lama makin bagus, kenapa makannya nggak malam aja? Kenapa harus siang? Kenapa harus sore hari? Kenapa nggak malam? Gitu. Nah, di situ ibu saya itu kayak ngerasa, kamu tuh jangan banyak protes gitu. Padahal saya cuma ngomong kayak gitu. Dan memang sebagian orang yang saya temui itu kayak nerima-nerima aja apa yang disampaikan. Jadi ketika kita ingin menyampaikan kebenaran itu agak sulit. Nah, bagaimana sikap kita untuk membangunkan pikiran kritis, apalagi ibu saya tuh juga kadang, bukan ibu juga sih, tapi orang-orang yang di sekitar tuh kalau misalkan ngelihat TikTok langsung percaya aja, sedangkan saya itu punya pemikiran belum tentu ini benar gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi intinya itu kayak gimana cara kita membangun ini tadi, supaya mereka tuh nggak punya kesalahan dalam berpikir. Karena agak sulit juga menurut saya kalau kita ingin menyampaikan dengan bahasa yang kurang, dengan seperti apa yang kakak jelaskan tadi ya, dengan bahasa-bahasa kakak itu kayak nggak sederhana menurut orang awam gitu. Bagi orang yang udah belajar mungkin bisa mengerti, tapi kan bagi orang yang awal banget belum tentu. Oke. Ya, gimana caranya membangunkan atau membangkitkan critical thinking yang ada dalam, ada beberapa hal. Yang pertama, contoh gini, ketika kita menanyakan satu hal, jangan stop dengan di pertanyaan apa. Contoh, apa ini? Jangan sampai stop di situ. Tapi juga harus pertanyakan dengan ini. Mengapa ini terjadi? Kenapa ada ini? Atau pertanyaan kedua, bagaimana ini bisa terjadi? Atau yang ketiga, kapan ini bisa terjadi? Jadi 5W plus 1H itu coba ketika kita menanyakan sesuatu, itu gunakan 5W plus 1H. Jadi jangan hanya terfokus kepada apa saja, tapi juga harus pertanyaan-pertanyaan itu harus dilatih. Yang kedua, harus banyak sharing kayak gini. Harus banyak sharing, harus banyak belajar, dan usahakan mentor kamu atau guru kamu itu bukan tipe yang suka membatasi pikiran. Artinya bukan, udah deh gak usah banyak tanya gitu, atau udah saya gak usah banyak tanya, turutin aja gitu. Usahakan jangan yang kayak gitu. Sharing kayak gitu. Yang ketiga, banyak baca buku. Banyak baca buku itu penting. Kenapa? Karena dengan kita banyak membaca buku, itu akan membuka pikiran kita, dan kita akan melihat masalah itu dari banyak sudut pandang dan banyak informasi dalam pikiran kita. Tapi kalau kita nggak banyak baca buku, itu akan susah, untuk melihat dari banyak sudut pandang itu susah. Jadi kurang kritis jadinya. Dan dengan adanya buku, sudut pandang kita jadi banyak, gitu. Jadi kita akan bisa lebih menata kata-kata, kita akan bisa lebih berpikir kritis, karena otak kita dilatih untuk berpikir terus. Itu Kak Bella. Dan yang keempat, jangan ragu untuk banyak tanya. Karena kalau kita nggak mau banyak tanya, ya udah kita kayak membatasi otak kita, benar. Kita nggak kemana-mana. Itu Kak Bella.
Tapi Kak, ini boleh menanggapi? Tapi Kak, kalau misalkan ada yang ngomongin gitu ya Kak, kalau misalkan kita tuh nggak boleh banyak tanya karena itu nggak baik gitu ya, itu gimana Kak? Apalagi misalkan pakai dalil. Nah gini, maksud saya banyak tanya itu dalam kasus dalam bingkai keilmuan itu boleh, selama yang ditanyakan itu masih ada korelasinya dengan apa yang sedang dibahas. Gitu. Enggak. Jadi kalau nggak ada korelasi dengan apa yang dibahas, nah itu yang perlu di stop. Atau pertanyaan kita misalnya mulai ngelantur kepada pertanyaan tidak penting, hanya mencari-cari pertanyaan saja. Nah itu juga harus stop. Gitu. Dalilnya ada apa? Aku tahu dalilnya pasti orang-orang ini ya, Bani Israel yang banyak bertanya. Itu memang. Iya, pakai dalil itu. Nah, Bani Israel itu banyak bertanya kenapa? Karena dia banyak bertanya itu untuk mencari kesalahan dan karena dia tidak mau taat kepada perintahnya Nabi siapa aku lupa. Itu. Dia yang membuat ini, itu tujuan dari Bani Israel. Jadi kalau kita bertanya untuk mencari ilmu dan masih ada kaitannya dengan apa yang sedang dipelajari, nggak ada masalah. Justru harus kita punya. Namanya itu apa ya? Rasa ingin tahunya harus tinggi. Jadi bertanya itu bukan hanya sekedar ingin ngetes, ingin menghindari ini, tapi benar-benar bertanya untuk mencari ilmu apa yang kita masih bingung. Dan konteksnya dan konteksnya Bani Israel itu bukan pada saat belajar. Konteksnya itu tuh pada saat pengorbanan kalau nggak salah. Itu kan. Oh ya, ini. Tapi Kak, kalau misalkan kita kan kalau sebisa mungkin berpikir, punya pikiran kritis ya. Dan saya tuh pernah bertanya ke salah satu orang yang ilmunya tinggi dan yang paham juga. Terus beliau ini bilang, kalau kamu tuh jangan banyak bertanya karena itu memperlihatkan kebodohan gitu. Mending kalau misalkan di komunitas atau di grup atau dimanapun itu kamu cuman untuk menjadi pendengar aja, sedangkan saya itu berpikir beda gitu Kak, beda dari orang ini karena menurut saya kalau bertanya itu bakal menambah informasi baru, bakal menambah wawasan. Jadi kan kalau misal bertanya itu bagi saya itu akan ada informasi-informasi terbaru dan pengetahuan-pengetahuan baru yang sebelumnya itu nggak pernah saya dapat menjadi pengetahuan saya gitu. Jadi ketika ketika pemikiran saya ini kayak dibatasi, saya itu merasa nggak suka tuh, maksudnya nggak selalu orang yang bertanya itu bodoh bagi saya ya, meskipun ada orang yang berpikir Bella ini banyak tanya karena memang bodoh, tapi nggak tahu ya karena pemikirannya saya berbeda. Jadi gimana cara kita untuk berargumen gitu Kak dengan orang yang memang bisa ditanda kutip itu orang yang punya pengikut mungkin ya, atau misalkan pengikut tuh bahasa lainnya kayak kiai, ustadz dan yang lainnya gitu Kak. Nah sedangkan orang ini tadi kan memang udah Kakak jelaskan kalau misalkan kita tuh nggak bisa melihat dari orang yang ini, orang yang punya otoritas gitu. Tapi kan di sisi lain kita ini tinggal di tempat yang memang bisa dibilang sempit dalam pemikiran, mungkin dalam orang-orang yang bahasa istilahnya tuh kedoktrin. Nah kedoktrin memang udah begitu, kalau orang yang punya ilmu tinggi dianggapnya memang benar, jadi kita yang terpojok dalam kesalahan ini. Jadinya kan kalau kayak gitu kita jadi malas untuk kembali berpikir kritis, dan bahkan kalau misalkan nanti kita ngelihat suatu kesalahan itu bisa aja kayak kita tuh cuma diem gitu Kak. Nah posisi kita gimana gitu, paham nggak maksud pertanyaannya? Apa belit nih berputar-putar? Tadi di awal paham, tapi
agak bingung. Dari Coba mana intinya tuh? aja pertanyaannya. Gimana ya bahasanya? Bentar. Intinya itu bahas apa ya bahasanya? Intinya banyak bertanya itu terlihat bodoh atau gimana caranya menanggapi orang yang mengatakan orang yang banyak bertanya itu bodoh atau bagaimana? Iya, itu poin pertama. Nah, yang sebenarnya kalau kakak memang memahami makna pertanyaan saya tadi itu ada dua makna sih sebenarnya pertanyaan. Tapi ya udahlah, itu aja yang kakak pahami aja lah. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang pertama itu yang kakak jelasin tadi, yang Oke, yang terlihat kedua, bodoh tadi. yang kedua gimana itu caranya bagaimana sikap kita menanggapi atau menyikapi lingkungan yang memang udah terdoktrin tadi ya, atau apa? Iya, yang udah kedoktrin dan kita memang intinya kita memilih untuk nggak berkomentar lagi dalam kebenaran. Kita misalnya ngelihat kemaksiatan ya udah mereka aja gitu. Paham nggak? Jadi kita yang benar ini cuma diem melihat kemaksiatan yang ada dengan dalih nanti orang-orang juga nggak bakal percaya kalau kita ngomong kebenaran gitu. Nah, paham nggak? Nah, iya. Oke, pertama untuk menanggapi orang yang tadi menganggap orang yang banyak bertanya itu bodoh, pertama nggak perlu ditanggapin. Nggak perlu ditanggapin. Nggak semua orang tuh perlu ditanggapin, Kak Bella. Termasuk orang-orang yang mengatakan kita bodoh karena kita banyak bertanya. Nggak perlu dijelasin. Apapun kita jelasin pun mereka nggak tentu akan percaya juga. So enjoy your life gitu, enjoy dengan hidup kamu. Orang bilang A, B, C ya terserah gitu. Nggak perlu untuk ditanggapin. Ketika kita banyak bertanya, selama kita banyak bertanya itu untuk mencari ilmu, belajar, bukan untuk hal yang lain gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan apakah bijak ketika kita diem di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah kondisi doktrinisasi yang kuat di lingkungan kita diem karena kita beranggapan kalau kita bersuara, kita nggak akan didengar. Gitu. Kalau kita bersuara, kita nggak akan didukung. Maka itu tidak bijak. Ketika kita melihat kemungkaran, kalau kita bisa menyampaikan kemungkaran itu dengan lisan, sampaikan apa yang benar dan seperti apa. Even banyak orang yang menolak, tapi kita tetap sampaikan kebenaran, tetaplah kebenaran. Mungkin Kak bilang lihat yang konten kakak itu nggak ramai tuh tentang pemerintah, tapi kebenaran tetap disampaikan kebenaran. Even banyak orang yang nggak akan mendukung, karena Allah bukan melihat siapa yang mendukung kita, tapi Allah melihat apa yang kita sampaikan dan kita ada di pihak mana. Jadi dua hal itu. Pertama, kalau ada orang yang tadi ya udah yang gak usah banyak tanya terus ngatain kita jadi lihat bodoh dan no, justru orang yang mengatakan orang yang banyak bertanya dalam belajar terlihat bodoh, justru orang yang nggak bertanya itu yang sebenarnya bisa dikatakan bodoh. Dia pengen tanya, dia nggak tahu tapi dia nggak mau tanya. Yang kedua ya, yang berkaitan dengan doktrinisasi ya, atau kita tinggal di lingkungan yang nggak positif lah katakan. Maka kalaupun kita melihat kemungkaran, usahakan jangan diam. Kalau bisa bersuara. Kalau nggak bisa bersuara, tolak dengan hati atau sampaikan kepada orang yang memiliki otoritas di situ ya, kayak tokoh masyarakat atau misalkan juga orang yang kita anggap bisa untuk menyampaikan kebenaran itu, disampaikan. Kalau memang nggak bisa, tolak dengan hati. Tapi sebisa mungkin untuk menyuarakan. Gitu Kak Bella. Oke, cukup? Cukup Kak, terima kasih ya Kak. Oke. Last question, Kanisa. Kak mau tanya kan kesalahan-kesalahan berpikir ini kan kalau misalnya kita biarin aja kan bahaya ya, maksudnya apalagi buat orang-orang yang sekitar kita gitu. Nah, gimana cara kita tuh buat ngasih pandangan lain ke mereka bahwa kayak cara pikirmu tuh kurang tepat deh kayak gini mendukung seperti ini dan lain sebagainya kayak gitu. Dengan apalagi kalau misalnya orang-orang yang berpikir kurang tepat seperti itu tuh mereka beranggapan bahwa ya kan ini pendapat aku gitu, kan ini argumen aku gitu, bebas dong gitu. Nah itu tuh gimana gitu, maksudnya biar nggak Ya pokoknya gitulah udah.
Oke. Jadi intinya tuh gimana caranya kita tuh kayak mungkin ya bahasa sederhananya ngasih tahu lah ke orang tersebut kalau cara berpikirnya itu salah gitu. Tapi kadang ada orang yang udah dikasih tahu dia bilang ini kan menurut aku, ini pendapat aku dan seterusnya. Teman-teman, tugas kita itu hanya pada menyampaikannya, Kanisa. Menyampaikan dengan sebaik mungkin, menyampaikan sebanyak mungkin, menyampaikan dengan data yang sebenar dan sevalid mungkin. Perihal dia mau percaya atau tidak, dia pakai atau tidak, dia gunakan atau tidak, itu bukan ranah kita. Tugas kita hanya memberikan nasihat, memberikan informasi tentang apa yang benar dan apa yang salah. Perihal nanti dia mau mendengarkan atau tidak, itu biar menjadi urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak dituntut oleh Allah untuk mengubah seseorang. Allah hanya menuntut kita untuk menyampaikan kebenaran. Oke, jangan bebankan diri kita kepada hal-hal yang bukan menjadi kuasa kita, yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Oke. Bisa dipahami kan, Nisa? Oke, sip. Guys, sebelum kita tutup malam hari ini, aku ingin memberikan satu bonus materi. Singkat, ini adalah tips and trick teman-teman untuk berargumentasi atau membangun sebuah argumen. Sebelum aku menjelaskan, ada yang mau mengasih pendapat dulu atau mengasih definisi dulu, atau udah ada yang tahu bagaimana cara membangun argumen? Let's sampaikan dulu. Ada? Nge-freeze ya? Cek. Halo, cek. Gimana? Ada nggak suaranya? Ada, Kak. Oke. Ada nggak yang mau menyampaikan atau memberikan rumusan dalam membangun argumentasi? Secara singkat saja. Aku tadi barusan kepikiran kayaknya harus kusampaikan deh supaya teman-temanku bisa membangun argumentasi yang benar. Izin, Kak. Oh ya, silakan. Oke, mungkin menurut aku untuk bangun argumen itu ada 3. Yang pertama kita ngasih pernyataan, yang kedua kita kasih alasan atau reasonnya, ketiga itu kasih bukti. Mau dicontohkan, Kak? Atau contohkan? Nggak usah. Oke, misal aku ngasih pernyataan bahwa pacaran dalam Islam itu tidak benar. Terus kayak nanti aku kasih tahu kan alasannya tuh kenapa. Karena dalam Islam hubungan lawan jenis di luar akad nikah termasuk mendekati zina gitu. Terus nanti buktinya apa? Yaitu keluarin dalil yang dimana itu tuh salah satunya Al-Isra ayat 32 gitu sih. Oke. Good. Bagus, aku perlu menjelaskan ulang lagi. Dan satu lagi, ini mungkin nggak semua orang bisa, nggak semua orang tuh baru dengar, dan nggak semua orang nggak bisa. Artinya banyak orang yang bisa. Jelaskan kepada kakak. Sebelum kamu menjelaskan ya, jelaskan kalau ada yang bisa. Menjelaskan tentang bagaimana membangun definisi. Membangun definisi. Contoh, Islam adalah, atau pena adalah. Coba belajar membangun definisi. Kak Rohmah deh. Biar gak ngantuk. Coba definisikan Islam. Islam ya. Islam adalah agama yang benar dan memang ditentukan untuk seluruh orang ataupun bisa sebut sebagai rahmatan lil alamin. Itu mungkin bisa? Kurang. Kalau 1/8 itu nilainya 7,5. Sederhana aja. Nanti kakak akan kasih rumusnya. Oke. Islam adalah agama yang benar dan diperuntukkan Islam adalah agama yang benar dan memang dulu kak. Oke. Sederhana aja, yang logis dan bisa diterima oleh semua orang gitu. Ini nggak usah nurutin dalil atau apa ya.
definisi Kak Roma aja. Islam adalah agama yang benar dan memang Islam itulah yang bisa menjelaskan secara ya fitrah dan akal gitu. Masuk ke dalam nanti. Oke. Itulah kayak. Oke. Nanti kakak akan lihat rumusnya, nanti kamu koreksi sendiri. Oke, thank you Kak Rohma. Anything else? Nah, di komen, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kurang tepat. Karena Islam itu dibawa dari nabi-nabi sebelumnya, bukan hanya Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran ya, kalau Islam itu udah dibawa dari nabi-nabi sebelumnya. Ada lagi? Kalau dalam berargumen harus menggunakan logika, iya harus logika, nggak pakai perasaan. Bedakan ya, berempati dengan berlogika itu beda. Oke teman-teman, dalam mendefinisikan sesuatu itu harus gini. Sederhananya ya, kalau dalam ilmu mantik itu bahasanya agak ribet, tapi harus sederhanakan kayak membangun definisi itu harus mencegah definisi lain mencegah arti atau definisi lain masuk dan mencegah definisi kita itu keluar. Nah, maksudnya gimana? Contoh gini, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Stop sampai situ. Ada nggak yang bisa ngebantah, yang bisa masuk, bisa nggak keluar? Kalau misalkan, agama Kristen, apakah Kristen? Agama Kristen juga kayak gitu. Kristen nggak dibawa Nabi Muhammad, coy. Gitu. Atau agama Buddha juga, agama Buddha nggak dibawa oleh para nabi, coy. Jadi dia mencakup semuanya dan mencegah definisi lain itu masuk. Kalau misalkan tadi ya, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal, berarti agama yang dibawa sama Nabi Isa dan lain-lain bukan Islam. Itu tidak. Kan kayak gitu. Atau contoh lain, apa definisi kafir? Definisi kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kayak gitu, benar nggak? Ayo, benar nggak? Salah, coy. Kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Oke gitu? Tidak hanya itu. Kafir, definisinya adalah orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, kepada hari akhir. Orang kafir itu definisi kayak gitu. Nah itu nggak bisa dibantah lagi. Definisi itu nggak bisa dimasukkan bantahan lain dan tidak bisa keluar lagi. Ya, tapi kalau orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti kalau orang kafir itu kalau orang itu beriman kepada Muhammad atau orang itu beriman kepada hari akhir, berarti dia orang kafir. Kan yang dibahas hanya nggak beriman kepada Allahnya. Yang dijelaskan secara detail, bukan yang secara detail sih, tapi lebih pada mencakup secara umum, secara semuanya, mencakup semuanya, gitu, dan mencegah definisi lain tuh masuk. Paham nggak? Harusnya mudah sih. Apalagi definisi apa misalkan? Teh nih, coba definisikan. Cek. Oke. Sorry guys. Jelas. Sorry tadi hilang. Oke. Tolong jelaskan dengan bahasa baik. Bahasa sederhananya ya mencakup semuanya dan itu menurutku udah sederhana. Mencegah definisi lain tuh masuk. Contoh, pena. Definisikan pena. Oke, kalau pena kesusahan, teh aja deh. Teh. Apa teh? Air teh ya? Apa air teh? Sederhana aja, air teh apa? Kita bilang air teh ya, bukan tehnya, air teh. Air teh adalah titik. Coba ada yang mau jawab nggak?
kita belajar mendefinisikan. Karena dalam argumentasi itu penting untuk mendefinisikan suatu hal. Harus paham. Air Contoh, teh, air yang diseduh dari daun teh. betul. Betul itu. Sederhana itu. Bisa nggak definisi lain masuk? Nggak bisa. Oh, berarti kalau dibikin pakai kopi ya bukan kan namanya. Kalau dibikin pakai air jeruk ya bukan air jeruk itu. Nah, artinya dia jadi khas gitu ya. Dan itu nggak bisa didefinisikan dalam hal lain. Sederhana itu. Jadi mencakup semuanya. Tapi ketika orang ingin membantah, oh begini-begini nggak bisa. Karena udah tertutup semua di situ. Atau ada lagi apa ya? Definisikan kata yang Islam tuh yang sering dengar tuh Islam, kafir, atau sebaliknya. Apa definisi orang beriman? Beriman itu apa? Apa bedanya mencakup semuanya sama menjelaskan? Gini, kalau detail ya, kalau dalam menurut kakak, tapi sorry kalau teman-teman berbeda. Detail itu belum tentu mencakup semuanya. Kayak contoh, definisikan pena gitu. Biasanya detail itu akan panjang, tapi belum tentu benar. Panjang nih, tapi masih ada celah. Gitu. Tapi mencakup semuanya. Tapi kalau kamu jelaskan kayak, oh Islam itu apa? Islam adalah agama yang dibolehkan oleh Nabi Muhammad dan oleh nabi-nabi sebelumnya. Plus itu. Tapi kalau kita mau detail, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ada Al-Quran, dan kayak tadi kalau orang menjelaskan, Islam adalah rahmatan lil alamin, tapi itu nggak bisa mencakup semuanya. Gitu. Detail, tapi nggak mencakup semua. Detail itu lebih terperinci kecil, bukan ini. Itu kayak oke, kalau belum bisa menjawab, silakan jadi PR. Belajar untuk mendefinisikan sesuatu. Kalau kamu udah bisa belajar mendefinisikan suatu hal, itu akan membuat pikiran kamu tuh lebih mudah untuk kayak nulis, kayak bikin argumen, itu lebih mudah. Kak, mau nanya, boleh? Boleh nggak, Kak? Boleh. Apa? Tadi terkait yang tadi kan kata kakak Islam itu apa? Aku mendefinisikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Itu masuk. Aku jadi mikir. Agama yang benar itu agak kurang. Kalau kamu ngomong sama orang Kristen, dia bilang agamaku juga benar. Kalau kita kan ngomong kita tuh katanya nggak boleh untuk ngomong agama yang paling benar. Berarti selain daripada Islam ada loh agama yang di bawah Islam yang benar juga. Nah itu gimana? Kalau kamu bilang kayak tadi, Islam adalah agama yang benar. Oke, dalam pandangan kita. Benar. Pada orang Kristen, ada orang ateis nih, tanya ke kamu, Islam itu apa? Islam itu agama yang benar. Nah, orang lain juga nganggap agamanya mereka benar kok. Gitu kan? Oke. Bayang nggak? Kebayang. Nah, jadi kalau Mbak Roma bilang, ada orang yang ateis, itu Pak jelasin dong, Islam itu apa? Islam itu adalah agama yang benar. Oke, orang lain ketika dia tanya sama orang Kristen juga ditanya, Islam adalah agama yang damai dan agama kebenaran, kan kayak gitu. Oh, berarti kalau untuk pernyataan bahwasanya Islam itu adalah agama benar, itu belum kurang ya kayak, tapi perlu ada pendetailan lagi gitu ya. Betul, kalau kamu mengatakan benar, orang itu akan nanya, benernya gimana? Nah, kamu akan menjelaskan lagi tuh jadinya. Definisinya, jadi nggak terbentuk. Oh, berarti definisi itu belum satu padu lah ya, belum utuh gitu ya Pak ya. Iya, belum. Intinya tuh jangan sampai kayak Kristen misalkan, jangan sampai ada jawaban yang sama dengan agama-agama lain. Oke. Kayak tadi, Islam itu apa? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Terus, nggak ada bisa ngebantah. Kamu tanya ke agama Kristen, dia nggak akan jawab kayak gitu. Nggak akan mungkin yang jawab Kristen juga dibawa oleh Nabi Muhammad, nggak akan mungkin ya. Iya betul. Ciri khasnya Islam kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Tapi kalau kita yang memberikan pernyataan Islam adalah agama yang benar, ketika dia tanya sama orang Kristen, dia kan ngomong, orang Kristen juga menganggap agamanya benar. Kalau kamu ngomong itu pada orang yang Islam yang udah beriman,
Kamu akan diyakini, akan diaminkan dia. Tapi kalau kamu bertanya kepada orang yang ini apa namanya, ateis lah kasarnya gitu, yang belum percaya dengan Islam, ya kamu itu nggak kuat sama sekali. Kamu akan ditanya, benernya dalam hal apa? Nah, kamu akan menjelaskan lagi ujung-ujungnya. Nah, jadinya apa? Definisi tadi nggak terbangun. Paham ya? Paham, Ya, paham. ya harus agak pikir memang, ya detail. Ya, lumayan Kak. Makasih Kak. Ya, oke, coba. Oke, orang muda dalam meyakini Allah dan ajarannya. Meyakini Allah dan ajarannya. Agak kurang pas sih. 8 lah nilainya. 10. Masih ada celah itu. Agama Islam adalah agama penyempurna. Masih jauh. Masih jauh coy. Cara kita mengetahui rumus kita benar gimana Kak? Apakah saat orang diajak argumen terdiam atau gimana? Enggak, rumus kita benar itu ketika orang itu nggak bisa nyerang, pada kutip ya, nggak bisa nyerang dan nggak bisa membantah definisi yang kita ajukan. Kayak tadi, Islam adalah agama yang dibawa oleh Muhammad dan dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Close tuh, nggak ada yang bisa nyerang. Nggak ada celah di situ. Tapi kalau masih ada celah, masih bisa dibantah kayak tadi ya, agama yang benar. Oh, agama Kristen yang lain, agamanya juga nggak, agamanya benar. Artinya itu masih belum tepat definisi. Oke, thank you for tonight guys. Sudah jam 10. Thank you. Selamat beristirahat semuanya. Yang mudah-mudahan materi malam hari ini make you smart ya. Buat kamu berpikir lebih cerdas. Insya Allah lebih kritis lagi. Tidak mudah dibohongi oleh orang. Tidak mudah ikut-ikutan. Tidak mudah terkena hoax ya dalam hal ini. Karena kalian tahu, oh ini kalau begini dan seterusnya alurnya seperti apa, teman-teman insya Allah tahu. Dan kita cukup sampai di sini. Banyak belajar studi kasus, banyak belajar ambil contoh-contoh di sosial media itu banyak sekali. Dan bahkan ini akan kamu temukan di perdebatan-perdebatan orang-orang yang katanya intelektual ya dengan background pendidikan formal yang sederet gelar gitu. Ketika berdebat masih ada miss-miss di situ. Karena apa? Semua orang paham teori tapi tidak semua orang itu paham untuk mempraktekkan dan paham tentang mengelola emosional. Kenapa banyak orang, kakak pernah bahas juga kalau nggak salah, orang itu kebanyakan memutuskan suatu hal karena emosi, bukan karena pertimbangan dengan logika. Banyak. Nah, maka harus belajar, perlu latihan, dan harus banyak lihat studi kasus agar teman-teman benar-benar paham. Thank you for tonight, teman-teman. Selamat beristirahat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanallah. Thank you semuanya. Ini ilmu ini bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk menjustifikasi orang, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Ini ilmu alat. Artinya ilmu alat adalah digunakan untuk berpikir, mencari kebenaran, ya, mengikuti kebenaran, dan juga untuk menyampaikan kebenaran. Jadi untuk apa? Mencari kebenaran, mengikuti kebenaran, dan menyampaikan kebenaran. Bukan untuk ajang hebat-hebatan dan seterusnya. Thank you semuanya. Selamat beristirahat dan see you minggu depan insya Allah. Next week tanggal 29 ya, insya Allah 29 kita ketemu lagi, pertemuan terakhir di kelas ini, dan bulan 9 itu nggak ada lagi kelas ini, itu akan seperti biasa, kembali lagi dibacain sama Ibu Pratensia. Thank you semuanya dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.